Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 81. Alasan memalsukan cedera. Mengamati ekspresi putus asa di wajah Sirfang, Jun Zantian tidak bisa menahan perasaan khawatir. Dia bertanya, "Fang tua, bagaimana?" Fang Huiseng memandang Jun Moxi dengan ekspresi kasihan. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Nyawanya tidak dalam bahaya, tetapi sisanya, mereka dalam kondisi yang mengerikan. Mengerikan, kakek Jun terkejut. Sangat mengerikan, meridian yang mandek, dengan tanda-tanda kelelahan yang samar, organ internalnya juga rusak. Ini, dia menghela nafas sebelum mengangkat kepalanya. Apakah Tuan Muda ketiga menjalani latihan fisik yang intens sebelum ini? Selain itu, intensitas yang terlibat adalah yang melebihi apa yang bisa dipikul oleh tubuh seseorang. Jun Zantian merasakan firasat saat dia menjawab. Ya, dia pernah melakukan itu selama sekitar 7 hari. Bahkan, sehari sebelum kemarin. Itu masalahnya. Fang Huiseng menarik tangannya, alisnya berkerut. Tubuh manusia kadang-kadang bisa kurang, dan tubuh Tuan Muda ketiga awalnya lemah. Dengan tubuh yang kurang, bahkan jika seseorang memiliki ketekunan untuk menanggung latihan fisik intensitas tinggi, bagaimana otot dan pembuluh darah tubuh dapat menahannya? Jika hanya cedera tersembunyi ini, yang perlu dia lakukan hanyalah menghentikan pelatihan. Dengan gaya hidup yang tepat, dia bisa disembuhkan. Namun, pada saat inilah dadanya menderita dampak kekuatan lebih dari 100 jin karena luka pedang dan tendangan dari para pembunuh, yang mengakibatkan luka pada organ internalnya. Cedera pada organ internalnya juga memperburuk cedera tersembunyi dari pelatihannya. Sekarang kedua cedera ini telah menumpuk, bagaimana itu bisa dikelola? Itu tidak semua. Bagian terburuknya adalah setelah ditusuk oleh pedang, lukanya tidak terbungkus tepat waktu, menyebabkan kehilangan terlalu banyak darah. Baginya untuk dapat tetap hidup sekarang sudah merupakan keberuntungan besar. Dia menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Setelah kejadian seperti itu, bagi Tuan Muda ketiga untuk berhasil mempertahankan hidupnya dan menjadi orang biasa adalah sesuatu yang sangat disyukuri. Selain itu, jika dia pernah mengambil bagian dalam aktivitas yang intens di masa depan, dia akan menderita pusing dan penderitaan yang menyakitkan yang bahkan dapat membahayakan hidupnya. Wajah Jun Zantian menjadi kosong dan pucat. Ini sebenarnya sangat buruk. Apakah dokter surgawi tidak memiliki metode untuk pemulihan? Mungkinkah sama sekali tidak ada harapan untuknya? Fang Huiseng menghela nafas dan berkata, "Aku hanya bisa memberitahumu hal yang sama. Tubuh manusia terkadang kekurangan. Meskipun saya disebut-sebut sebagai dokter surgawi, saya sebenarnya tidak memiliki keterampilan surgawi. Sekarang setelah semua luka ini bersatu, saya khawatir bahkan makhluk abadi pun tidak bisa berbuat apa-apa." "Jun tua, kamu berharap cucumu menjadi naga. Tapi itulah yang diinginkan semua orang. Tidak peduli seberapa besar keinginan Anda, seseorang harus tahu batasnya." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan kuas untuk menulis dan mulai menulis resep. Ikuti resep yang disebutkan di sini dan siapkan untuknya 3 kali sehari. Persiapkan dengan hati-hati dan dia mungkin bisa pulih sedikit. Adapun kultivasi Suan Qi-nya, saya percaya itu tidak mungkin lagi. Kakek Jun tercengang. Bahkan Tang Yuan yang berdiri di samping berdiri dengan ekspresi terkejut. Namun, siapa yang berani meragukan kata-kata yang keluar dari mulut tokoh terkemuka dalam profesi medis ini? Siapa yang bisa memiliki kualifikasi untuk meragukannya? Jun Zantian memaksakan dirinya untuk tersenyum, wajahnya gelap. Jika dia bisa mempertahankan hidupnya tanpa menderita cacat apapun dan hidup seperti orang normal, itu sudah cukup. Adapun Suan Qi, ada banyak orang lain di kerajaan Tianxiang yang tidak memiliki pengetahuan tentang Suan Qi. Namun mereka masih bisa berkontribusi. Meskipun mengatakan itu, kekecewaan dalam nada suara kakek Jun jelas bahkan bagi Tang Yuan. Tang Yuan mencoba menghiburnya. Itu benar. Lihat saja Grand Preceptor Pengadilan Kekaisaran kita. Apakah dia bukan hanya seorang sarjana yang lemah? Namun,
dia masih bisa mendominasi pengadilan kekaisaran, berdiri di bawah 1 dan di atas jutaan. Kata-kata Tang Yuan diucapkan dengan niat baik. Namun, mendengarkan kata-kata itu menyebabkan kakek Jun menjadi marah, berpikir bahwa Fatih secara tidak langsung memarahinya. Saat itu, budidaya Suan Qi Grand Preceptor Li secara pribadi dihancurkan oleh Jun Zantian. Kejadian itu adalah penyebab permusuhan antara kedua keluarga ini, permusuhan yang tidak akan pernah bisa didamaikan, enyah, kakek Jun meraung marah. Raungan kakek Jun menyebabkan Fatih Tang gemetar dan dia lari, hampir menjatuhkan dirinya seperti yang dia lakukan. Meski begitu, dia tidak bisa mengerti apa yang dia lakukan untuk membuat kakek Jun sangat marah. Dia jelas hanya berusaha mendukung kata-kata kakek Jun. Fang Huiseng menghela nafas. Dia mengemasi dadanya dan mulai pergi. Kakek Jun mengatur agar beberapa pengawal mengirimnya kembali sementara dia sendiri duduk di samping tempat tidur cucunya. Tindakan darinya ini menyebabkan Dokter Surgawi Fang merasa agak tidak senang. Betapa besar perbedaan dalam perawatan sebelum saya datang dan sesudahnya. Berbalik, kakek Jun menemukan Jun Moxi tersenyum. Dia menghela nafas dan berkata dengan marah, "Apa yang kamu tersenyum, bocah nakal? Senior ini menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengundang pelacak ahli untuk melindungi Anda. Sebaliknya, Anda memutuskan untuk menjadi cerdas dan menggunakan beberapa metode untuk menyingkirkannya. Sekarang lihat dirimu, katakan padaku, apa yang harus kukatakan padamu sekarang?" Mendesah, kakek Jun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia merasa bahwa desahan seumur hidupnya telah habis hari ini. "Kakek, tolong tenanglah." Menonton wajah Jun Zantian mengerutkan kening karena khawatir, Jun Moxi merasa hatinya menjadi hangat dan tidak tahan untuk menyembunyikannya darinya lagi. Diagnosis untuk Sir Fang sebelumnya hanyalah hasil dari gangguan saya. Sejujurnya, keadaan tubuhku tidak seburuk yang dia gambarkan. Karena itu, dia mengaktifkan keterampilan suan tubuhnya dan wajahnya yang sakit tiba-tiba diganti dengan kulit yang bercahaya. Jun Zantian terkejut dan ekspresi ekstasi membasuh wajahnya. Namun, sebelum ekspresi ekstasi bisa menyebar ke seluruh wajahnya, ekspresi keraguan muncul, diikuti dengan ekspresi kesadaran. "Aku ingin mendengar alasanmu, aku ingin mendengar semuanya, dan bahkan rencanamu." Tatapan Jun Zantian berubah tajam saat dia menatap Jun Moxi, seolah dia mencoba memeriksa cucunya ini dan apa yang dia pikirkan untuk dilakukan. Jun Zantian segera berbalik dan berteriak, "Mulai hari ini dan seterusnya, saya melarang apapun yang memiliki telinga untuk masuk dalam jarak 30 zang 91,2 meter dari ruangan ini. Siapapun yang tidak patuh, bunuh tanpa ampun." Suara penegasan datang dari luar. Setelah itu suara "sua-sua" bisa terdengar berturut-turut. Hanya dalam beberapa saat, bagian luar menjadi sunyi. Tidak ada suara yang terdengar. Menyembunyikan kebenaran dari dokter kekaisaran berarti membodohi kaisar. Jadi, Jun Zantian sangat berhati-hati. Jun Moxi yang telah berbaring telentang di tempat tidur tiba-tiba duduk. Hanya mengenakan piyama, dia mengencangkan ikat pinggang kainnya dan berjalan turun dari tempat tidur. Dia duduk di kursi di ruangan itu, wajahnya menghadap Jun Zantian yang duduk tepat di seberangnya. Tindakan darinya ini menyebabkan kakek Jun menjadi terkejut. Tampaknya tubuh Jun Moxi memang benar-benar sembuh. Cucunya ini benar-benar memiliki beberapa teknik yang bagus. Dia bahkan berhasil membodohi Dr. Fang yang agung. Namun, wajah kakek Jun berubah serius. Dia bisa merasakan bahwa apa yang direncanakan Jun Moxi akan menjadi sesuatu yang sangat serius. Itu mungkin sesuatu yang tidak ingin dia dengarkan. Bahkan bisa menjadi sesuatu yang keterlaluan. Jadi, kakek Jun telah bertindak untuk memotong kemungkinan kebocoran informasi. Sampai sekarang, satu-satunya yang bisa menguping mereka tanpa terdeteksi oleh kakek Jun adalah ahli Suan Agung Surgawi yang legendaris. Menilai dari berapa lama cucunya menyembunyikan bakatnya dan bagaimana dia memalsukan luka-lukanya, kakek Jun bisa mengendus suasana tidak biasa yang sedang terjadi. Dia merasa bahwa dia bahkan bisa menebak apa yang akan dikatakan cucunya, yang membuatnya menjadi sangat serius. Sampai sekarang, keluarga Jun kami berada di tempat yang sangat berbahaya.
Jadi, saya tidak punya pilihan selain melangkah. Kalau tidak, saya akan mengikuti rencana awal saya untuk menjalani sisa hidup saya sebagai anak nakal yang hilang. Jun Moxi berbicara. Langkah pertamanya adalah menamparkan wajahnya sendiri. Sayangnya, saya sekarang satu-satunya yang tersisa di generasi ketiga keluarga Jun. Bahkan jika saya tidak ingin memasuki panggung, saya tidak lagi memiliki pilihan itu. Karena itu, saya tidak boleh membiarkan diri saya menarik perhatian keluarga besar atau tindakan pencegahan mereka. Sejauh ini saya mengerti. Itu juga salah satu yang sudah saya duga. Kakek Jun mengelus jenggotnya. Pada titik ini saja, tindakanmu memalsukan lukamu telah sangat berhasil. Saya juga senang dengan itu. Selain itu, ada tindakan sebelumnya yang dilakukan kakek. Dalam satu malam, Anda mengejutkan semua keluarga besar di ibu kota. Tetapi dengan melakukan itu, kekuatan keluarga Jun kami telah terungkap. Terlepas dari apakah itu kekuatan Anda di pengadilan atau militer atau bahkan dalam hal kekuatan tersembunyi, mereka semua terlalu kuat. Kekuatan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa ditoleransi oleh keluarga kekaisaran. Pada saat yang sama, tindakan Anda sebenarnya adalah kejahatan besar, namun, kebetulan bahwa tindakan Anda melengkapi rencana yang mulia, yang menyebabkan Yang Mulia menyerah untuk menyelesaikan rencananya untuk mengocok kembali keseimbangan kekuasaan di ibu kota. Kedua, Yang Mulia mungkin mempertimbangkan persahabatan masa lalu antara kalian berdua dan kontribusimu yang tak terhitung jumlahnya untuk kerajaan. Ketiga, kakek sudah tua sementara paman ketiga lumpuh. Adapun cucu Anda ini, saya hanyalah orang yang tidak bermoral. Semua ini membuat Yang Mulia tidak merasa ragu terhadap Anda. Namun, ini adalah sesuatu yang hanya bisa terjadi sekali dan tidak akan pernah lagi. Kami sudah mendorong keberuntungan kami dengan ini, lain kali kami mungkin tidak seberuntung itu, jika Yang Mulia mengetahui bahwa cara pesta pora cucu hanyalah sebuah tindakan atau jika Yang Mulia mengetahui bahwa berita tentang luka beratku itu salah, maka kecurigaan di dalam hatinya akan berlipat ganda. Kejadian seperti itu akan menyebabkan malapetaka menimpa keluarga Jun kami. Ini adalah alasan terbesar bagiku untuk memalsukan lukaku. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 82. Lakukan apa yang harus kamu. Jun Zantian tetap diam, tapi dia diam-diam mengangguk setuju di dalam. Apa yang terjadi saat itu terjadi karena dia benar-benar putus asa. Dia awalnya berniat untuk mati bersama dengan semua orang itu, tetapi ditahan oleh Yang Mulia. Selain itu, cucunya telah kembali dengan selamat, yang menyebabkan perubahan hati pada Jun Zantian. Bahkan jika apa yang terjadi berjalan sesuai dengan rencana Yang Mulia, jika yang terlibat bukanlah keluarga Jun, jika itu adalah keluarga besar lainnya, maka keluarga itu pasti sudah diratakan sekarang. Memikirkannya sekarang, Jun Zantian tidak bisa tidak merasakan ketakutan yang luar biasa. Kakek, kamu telah memilih untuk memberikan kesetiaan penuh kepada keluarga kekaisaran, itu tidak diragukan lagi. Namun, itu hanya pilihanmu sendiri, kata Jun Moxi. Meskipun keluarga Jun kami tampaknya memiliki kekuatan yang mampu menjungkirbalikkan dunia, kenyataannya adalah bahwa kekuatan keluarga kami bergantung pada satu keputusan kekaisaran dari kaisar. Hanya dengan satu keputusan, keluarga kami akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Aku tidak terbiasa dengan perasaan seperti itu. Saya percaya bahwa paman ketiga juga tidak terbiasa dengan ini. Saya tidak pernah menyukai gagasan untuk menempatkan nasib saya sendiri di tangan orang lain. Itu sebabnya saya lebih suka menjadi orang yang tidak bermoral selama sisa hidup saya. Namun, hidup saya sebagai seorang debauci telah dipaksa untuk berakhir. Jadi, saya perlu berubah. Dan perubahan yang aku inginkan adalah menempatkan nasib keluarga Jun kita di tangan kita sendiri. Jun Moxi dengan tenang menatap Jun Zantian. Ini adalah tujuan tertinggi saya dan tujuan utama saya. Itu juga alasan utama dari semua tindakanku, menempatkan nasib kita di tangan kita sendiri. Bagimu memiliki pemikiran seperti ini berarti memiliki keinginan untuk memberontak. Kakek Jun bergidik saat dia menatap tajam ke arah Jun Moxi. Kakek,
Kamu salah paham. Menurut pendapat cucu, mereka yang ingin menjadi kaisar dan mereka yang menjadi kaisar semuanya bodoh. Terutama mereka yang ingin menjadi kaisar yang reputasinya akan menyebar ke seluruh dunia. Orang-orang itu bodoh di antara orang bodoh. Jun Moxi mengejek dan tersenyum. Bahkan jika itu berarti menggenggam kekuatan untuk menjungkir balikkan seluruh dunia. Bahkan jika itu berarti mengabaikan seluruh dunia sebagai penguasanya. Bahkan jika itu berarti diapit oleh keindahan kemanapun aku pergi, tidak ada yang bisa memikatku, tidak ada yang menarik bagiku. Kamu, dada kakek Jun naik turun berturut-turut, janggut putihnya berserakan berantakan. Untuk kakek Jun yang terus-menerus menjunjung tinggi cita-cita kesetiaan, kata-kata ini telah mencemarkan satu-satunya orang yang telah dia sumpahi kesetiaannya. Jika yang berbicara bukan Jun Moxi, maka orang itu pasti sudah terbunuh sejak lama, kakek. Orang jujur tidak bertele-tele. Hari ini saya akan mengeluarkannya. Yang mulia tidak akan pernah membiarkan keluarga Jun kami mempertahankan kekuatan yang begitu besar selain memiliki ahli waris yang sangat cakap bagi yang mulia. Kejadian seperti itu hanya bisa menjadi ancaman bagi kedaulatannya ayahku, paman kedua dan dua saudara laki-lakiku. Cepat atau lambat aku akan mencari jawaban atas apa yang terjadi pada mereka. Jika saya menemukan konspirasi dalam kematian mereka, maka saya pasti akan menuntut keadilan dari siapapun yang terlibat, Jun Moxi menyatakan dengan tenang. Baiklah, karena saya telah menerima identitas saya sebagai Jun Moxi, sudah sepatutnya saya melakukan sesuatu untuk keluarga ini. Selain itu, masalah ini mungkin adalah luka terbesar yang menimpa keluarga Jun. Kakek Jun merosot dan menghela nafas. Dia perlahan merenungkan masalah itu sebelum berdiri dan berbalik. Dulu ketika Kaisar pertama meletakkan dasar kerajaan Tianxiang, dia dengan sengaja memindahkan keluarga besar kerajaan ke kota Tianxiang dan menganugerahi mereka dengan posisi tinggi dan bangsawan. Ada dua manfaat dari langkah ini. Pertama, dengan semua keluarga besar dikelompokkan bersama, tindakan mengendalikan mereka juga akan menjadi lebih mudah. Kedua, keluarga besar akan bertindak untuk saling menahan satu sama lain, menciptakan keseimbangan kekuatan di antara keluarga besar. Dengan sistem seperti itu, keluarga kekaisaran akan mampu mengatasi apapun yang mungkin terjadi dan mengendalikan segala sesuatu di dalam kerajaan. Dengan pengecualian keluarga Ye yang telah disingkirkan bertahun-tahun yang lalu, kota Tianxiang saat ini memiliki keluarga Jun, keluarga Li, keluarga Dugu, keluarga Murong dan keluarga Tang yang melayani sebagai keluarga besar, masing-masing terletak di lokasi berbeda di kota. Masing-masing memegang kepemahaman bersama tentang non-agresi. Tentu saja, dalam beberapa tahun terakhir ada penambahan keluarga Meng dan Song. Tetapi pemeriksaan lebih dekat akan mengungkapkan bahwa keduanya hanyalah badut yang dimuliakan. Mereka sama sekali tidak mampu untuk berdiri sejajar dengan keluarga besar yang disebutkan sebelumnya. Sisi militer dikendalikan oleh keluarga Jun dan keluarga Dugu kami. Meskipun keluarga Murong saat ini mencoba mencelupkan tangan mereka ke dalam kekuatan militer, mereka tidak akan pernah berhasil selama keluarga Dugu dan aku ada. Adapun keluarga Li dan Meng, mereka tampaknya menjadi saingan terbesar kita. Mereka selalu memikirkan cara untuk memisahkan kita setiap saat. Selain itu, ada beberapa perkawinan campuran antara kedua keluarga ini. Adapun penerus mereka, keluarga Li telah berhasil menghasilkan bakat yang tiada taranya. Liouran, bahaya yang ditimbulkan oleh mereka secara alami akan meningkat sebagai hasilnya. Keluarga Song di sisi lain, selalu tidak menonjolkan diri dan karenanya dapat diabaikan untuk saat ini. Adapun masalah militer, keluarga Jun dan keluarga Dugu kami selalu bersaing satu sama lain dalam hal itu. Kami akan membuat keributan bahkan pada hari-hari biasa. Orang tua itu, Dugu Zongheng dan aku akan selalu bertengkar satu sama lain. Namun, bukan itu poin utamanya. Poin utama di sini adalah bahwa meskipun kedua keluarga kami bertindak untuk menjaga satu sama lain, kami berdua telah mendedikasikan kesetiaan kami kepada keluarga kekaisaran. Kami tidak akan benar-benar melawan satu sama lain. Ini adalah sesuatu yang harus Anda ingat. Ini juga alasan utama mengapa keluarga Jun kita bisa bertahan selama ini di dalam istana kekaisaran. Di antara berbagai keluarga besar, keluarga Murong memiliki ambisi besar, sesuatu yang perlu diperhatikan, namun tidak perlu diganggu. Masing-masing keluarga besar memiliki pemikiran mereka sendiri. Namun,
Sampai hari yang mulia memilih untuk membersihkan seluruh struktur dan mengubah keseimbangan kekuatan di dalam Tianxiang, keluarga besar akan tetap aman. Ini adalah sesuatu yang telah dipahami oleh setiap keluarga besar. Dengan demikian, kami saat ini berada di saat di mana Anda anggota generasi muda bergerak melawan satu sama lain. Kami dari generasi yang lebih tua hanya akan mengamati kekacauan yang Anda buat di garis samping. Tetapi pada saat yang sama kami juga mencatat mana di antara generasi muda yang dapat menimbulkan ancaman. Bagi Anda untuk dapat melihat melalui aspek ini, kakek merasa sangat senang. Kakek Jun menghindari membahas masalah Jun Moxi yang menyelidiki kematian dua generasi anggota keluarga Jun. Sebaliknya, ia memilih untuk membahas tentang situasi saat ini di ibu kota. 3 tahun lalu, Yang Mulia telah merencanakan untuk mendirikan putra mahkota. Tetapi setelah beberapa tes, Yang Mulia harus melepaskan ide itu. Yang Mulia malah memutuskan untuk membiarkan ketiga pangeran bersaing satu sama lain sementara dia mengamati dari balik layar. Yang Mulia percaya bahwa ketiga putranya adalah serigala, dan dalam pertarungan berikutnya antara ketiga serigala ini, pemenangnya akan menjadi penerus Yang Mulia. Jun Moxi mencibir, tetapi memilih untuk tetap diam tentang masalah itu. Pada saat yang sama, kakek Jun tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Namun, pada akhirnya, serigala akan tetap menjadi serigala. Itu tidak akan pernah bisa berubah menjadi harimau, juga tidak bisa berubah menjadi naga. Bahkan jika itu menjadi raja serigala, serigala tetaplah serigala. Sayangnya, Yang Mulia tidak memiliki kandidat lain dan hanya bisa memaksa mereka maju, menekan mereka saat dibutuhkan, menghalangi mereka saat diperlukan, menjinakkan mereka terus-menerus dan mengajari mereka jika memungkinkan. Rubah tua dari setiap keluarga besar pasti akan dapat mengidentifikasi situasi ini. Jadi, demi menjaga keluarga mereka, mereka tidak akan pernah bergabung dengan perjuangan antara pangeran. Namun, masih ada beberapa orang dari keluarga besar yang akan dekat dengan salah satu pangeran. Orang-orang ini akan mempertahankan anonimitas mereka dan juga keseimbangan kekuatan. Saat ini, satu-satunya yang sama sekali tidak terlibat dengan ketiga pangeran adalah keluarga Jun, keluarga Dugu, dan keluarga Li kami. Kata-kata kakek Jun tampaknya sangat tidak relevan dengan apa yang dikatakan Jun Moxi sebelumnya. Sepertinya dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, namun sepertinya dia juga berbicara dengan Jun Moxi. Namun, pada titik ini, dia akhirnya menyimpulkan. Jadi, selama Anda tahu apa yang Anda lakukan dan tidak bertindak terlalu jauh dalam membuat kekacauan, saya tidak akan peduli dengan apa yang Anda rencanakan, saya hanya akan mendukung Anda. Jadi, lanjutkan dan lakukan apa yang harus kamu lakukan. Setelah mengatakan itu, kakek Jun bangkit dengan ekspresi agak lelah. Sampai sekarang, kakek tidak bisa lagi menyangkal bahwa saya sudah tua. Saya hanya bisa menonton di garis samping. Adapun tubuh paman ketiga Anda, cacat atau tidak, keluarga Jun kami, semua akan tergantung pada tindakan Anda. Tidak peduli apa yang terjadi, selama Anda tidak memimpin keluarga Jun kami ke jalan tanpa penebusan, itu sudah cukup. Mata Jun Moxi berkilat. Dia dengan jelas memahami arti di balik kata-kata kakek Jun. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Kata-kata ini cukup berarti. Tidak heran dia memberi saya analisis terperinci tentang situasi di dalam ibu kota terlebih dahulu. Ternyata inti dari apa yang ingin dia katakan adalah kata-kata ini. Arti di balik kata-kata ini adalah bahwa saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan. Sementara keluarga Jun akan tetap menjadi sumber dukungan namun tidak akan ikut campur. Namun, begitu omong kosong mengenai kipas, kami akan memancing Anda keluar. Namun, mengapa dia berhenti begitu dia menyebutkan tentang kecacatan paman ketiga? Pertanyaan ini dijawab segera. Wajah Jun Zantian mengungkapkan ekspresi kenyamanan saat dia melihat cucunya. Adapun kaki paman ketigamu, jika kamu benar-benar memiliki metode untuk menyembuhkannya, kamu sebaiknya memahami waktu saat ini dan melanjutkan. Terlepas dari apa hasilnya, yang terbaik adalah Anda tidak menundanya lagi. Jika Anda terus menunda, bukan hanya paman ketiga Anda yang cemas, orang lain akan lebih cemas. Karena itu, kakek Jun memelototinya dan memarahinya.
Kalian berdua, apakah kamu menganggap senior ini sebagai orang bodoh yang pikun? Yang satu adalah cucu saya, yang lain adalah putra saya. Sementara ini adalah kediaman keluarga Jun saya. Anda pikir Anda bisa menyembunyikan ini dari saya? Bisakah kamu? Sungguh lelucon yang konyol. Jun Moxi merasa canggung. Mengetuk hidungnya, jelasnya. Saya hanya khawatir Anda akan kecewa jika upaya ini gagal. Itu akan buruk. Saya tidak pernah memiliki harapan sama sekali mengenai masalah ini. Kakek Jun meniup janggutnya. Kata-katanya keluar seperti pukulan, sangat menyerang Jun Moxi. Bagaimana jika benar-benar terjadi dan bocah nakal itu benar-benar berhasil menyembuhkannya? Apakah menurutmu senior ini akan sebodoh itu untuk menyatakannya ke seluruh dunia? Apakah saya takut seluruh dunia tidak mengetahuinya? Jika aku melakukan itu, bukankah semua orang akan mulai mengalihkan pandangan dan perhatian mereka ke arah kalian berdua, menciptakan konspirasi demi konspirasi untuk menyakiti kalian? Jika Anda berani menyembunyikan sesuatu dari saya lagi, senior ini akan menghancurkan kedua pan asteris T Anda. Saya akan memastikan bahwa Anda berdua bahkan tidak bisa merangkak keluar dari pintu. Jun Moxi menatap dengan tercengang dan hanya bisa mengatakan, berulang kali. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 83. Wajah kakek Jun sedikit menyeringai. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia berjalan keluar. Begitu keluar dari pintu, wajah bahagianya segera menjadi datar. Seperti permukaan air yang tenang, orang-orang yang melihat wajahnya menjadi diam. Dari apa pelayan melihat, wajah kakek tampak kosong seperti dasar pot. Cedera tuan ketiga muda tidak dapat disembuhkan. Bahkan jika dia bukan cacat, itu tidak akan jauh di masa depan. Tang Yuan tiba di rumah dan melaporkan perjalanannya ke kakek Tang. Kakek menjadi marah seketika. Keluarga Jun, penuh dengan jenderal dan pahlawan, pewaris tunggal mereka sekarang hanya bisa berjalan di jalan warga sipil, sungguh memalukan. Adapun ledakan kemarahan tiba-tiba dari kakek Jun, Tang Yuan dengan ragu-ragu menjelaskan. Kakek Tang juga menjadi marah. Idiot, jangan membicarakan hal-hal yang tidak kamu ketahui. Li San Ba asteris ngan itu. Karena tahun itu Jun Zantian merusak dan tiannya jadi dia. Skram, Tang Yuan tahu bahwa boot leakingnya sudah basah dan mencapai pergelangan kaki, jadi dia menoleh dan berlari keluar. Bahkan tidak sehari pun berlalu, tuan muda ketiga keluarga Jun, berita Jun Moye telah tersebar di seluruh ibu kota. Baru-baru ini beberapa waktu yang lalu, ada desas-desus yang menyatakan bahwa pesta pora nomor 1 ibu kota, Jun Moye, tuan muda Jun membuka lembaran baru di rumah. Setiap keluarga yang mendengar berita ini tidak bisa mempercayainya, karena rumor ini terlalu mengejutkan. Bahkan beberapa keluarga mulai menyelidiki secara rahasia, menyelidiki akarnya. Jun Moye tidak menakutkan, dia hanya pesta pora, tapi yang menakutkan adalah bahwa keluarga Jun akan menghasilkan ahli waris yang cakap. Itu masalah besar. Maju hingga saat ini, informasi baru telah menyebar. Banyak orang menghela nafas lega, bahkan membiarkan informasi tersebut menjadi lelucon di awal sebuah konversi. Seorang tuan muda yang bejat tiba-tiba berubah menjadi lembaran baru, dan bertobat atas tindakannya, kemudian berlatih selama beberapa hari, dan kemudian melukai dirinya sendiri dalam proses itu hampir mengubah dirinya menjadi cacat. Dulu memiliki beberapa kultivasi Suanqi, sekarang semuanya hilang. Bukankah ini hal yang paling lucu di dunia? Adapun kebenaran informasi ini, tidak ada yang curiga, karena berasal dari dua sumber, yaitu hasil pemeriksaan kesehatan, dan Tang Yuan sebagai saksi. Dokter Kekaisaran nomor 1 Pengadilan Dalam, Aka Merdea Tuarding Fang, secara pribadi memberi Jun Moye diagnosis. Siapa yang akan curiga? Mereka yang dicurigai hanya membohongi diri mereka sendiri, keluarga bangsawan yang tidak memiliki penyakit dan luka. Fang Huiseng seperti treasure cove bagi mereka yang memiliki makanan. Setelah Anda memperkuat hubungan dengan Fang Huiseng, itu seperti mendapatkan kehidupan lain. Siapa yang berani mengatakan apapun tentang keaslian tabib surgawi? Mereka yang berani, aku takut bahkan setengah hari tidak akan berlalu, dia akan tenggelam dalam ludah. Dengan hormat, mereka yang benar-benar dapat mengacaukan diagnosis dokter surgawi, jangan menyebut Jun Moye, bahkan kakek Jun tidak memiliki kultivasi untuk melakukannya.
tidak percaya Jun Moye menjadi seperti ini, tidak dapat dipercaya. Kediaman tutor kekaisaran, Li Youran melihat ketiga orang di seberang ruangan, alisnya yang anggun sedikit berkerut. Li Feng, dapatkah Anda memastikan apa yang dikatakan Dokter Surgawi Feng itu benar? Aku bisa mengkonfirmasinya. Di luar terdengar suara kuda tua. Guru kekaisaran Li Shen dengan bersemangat masuk, menghadap cucunya. Wajah guru kekaisaran penuh dengan kegembiraan. Jun Zantian, kamu *** ngantua. Kamu memiliki hari-hari kemuliaan, tetapi keluarga Jun kamu ditakdirkan untuk menolak. Pada titik ini, bahkan manusia tidak dapat mengubah itu. Jun Moye menjalani kehidupan sipil. Belum lagi, dia menjadi setitik lumpur di dinding tidak membantu. Bahkan jika dia adalah seorang jenius surgawi, Anda pikir kami akan membiarkan dia memiliki kesempatan untuk bangkit? Anda harus tahu bahwa semua layanan sipil kekaisaran ada di tangan kita. Li Youran menyeringai. Bahkan kakek sangat yakin, maka keluarga Jun tidak lagi menjadi ancaman bagi kita. Li San mengangguk. Jadi dalam waktu dekat jangan membuat marah Jun Zantian. *** ngantua ini benar-benar akan membunuh orang. Saat dia memperingatkan Li Youran baru-baru ini ditampar oleh kakek Jun, lalu ditendang di depan umum oleh kakek Jun. Guru kekaisaran Li tahu bahwa cucunya dapat menahan diri, tetapi dia juga tahu kepribadian cucunya yang membalas dendam paling baik disajikan dingin. Bahkan jika dia tidak melakukannya, katakan, dan wajahnya tidak menunjukkannya, hatinya tidak akan membiarkan masalah ini pergi. Begitu kesempatan tiba, dia akan menyerang balik. Apa yang Li San katakan saat itu adalah membujuk Li Youran untuk membatalkan ide balas dendam. Karena sekarang, dari semua orang di kekaisaran, tidak ada yang bisa menangani Jun Zantian, karena sekarang dia seperti loin tua yang setengah gila, terutama sekarang, Yang Mulia akan mengikuti rencananya. Saya ulangi, tidak membuktikannya. Juga, malam itu dalam kemarahannya, dia mengungkapkan kekuatan tersembunyi keluarga Jun yang mengejutkan semua orang. Menghadapi kekuatan itu, tidak peduli keluarga mana, menghadapi mereka di bawah matahari, kepala akan berterbangan, dan darah akan tumpah. Bahkan dengan kekuatan penuh dari beberapa keluarga yang lebih lemah, menjadi genosida oleh Jun Zantian bukanlah masalah yang sulit. Li Youran sedikit menggerakkan matanya, lalu menyeringai, jangan khawatir kakek. Cucumu ini tidak akan memprovokasi dia. Tapi Jun Moye adalah cerita yang berbeda. Aku hanya akan bermain dengannya sesekali. Tidak ada salahnya kan? Seseorang yang baru saja kehilangan kultivasinya akan memanjakan dirinya dalam es **X dan anggur. Dan masalah antara anak di bawah umur, senior tidak akan melibatkan diri di dalamnya. San tertawa. Jangan berlebihan. Keempat cucu itu mengangguk. Istana kekaisaran. Yang Mulia bersandar di singgasana dengan bantal empuk, sedikit memejamkan mata, wajah diam. Fang Huiseng di sisinya berdiri diam. Jadi, Jun Moye tidak mungkin kan? Yang Mulia berkata setelah jeda singkat. Ya, menurut diagnosis saya, itu tidak palsu. Fang Huiseng dengan percaya diri berkata sambil mengelus jenggotnya. Jun Moye terlalu lama menjadi pesta pora. Jika dia bisa tenang, itu hal yang baik untuk orang-orang. Hal yang baik untuk orang-orang. Hahaha, sang kaisar tertawa dengan tenang, lalu menutup matanya. Pejabat ini minta diri. Fang membungkuk dan kemudian mundur keluar. Setelah dia minta diri, wajah kaisar tampak seringai yang tidak disembunyikan. Tersenyum senang, tersenyum seperti semuanya nyaman. Kakek Jun sekarang seperti mendapatkan liburan 3 bulan. Bagi orang luar, dia tampaknya mengalami perubahan kepribadian. Setelah periode perselisihan ini, dia tampak berkecil hati dan kedinginan. Giliran tiba-tiba ini mengejutkan semua orang yang dia kenal. Bahkan kaisar mengirim atas seseorang untuk memeriksanya. Untuk contoh, ketika dia berjalan di luar pintu, dia tiba-tiba berteriak, "Mengapa ada begitu banyak pohon di sekitarnya?" CHOP mereka semua bawah iklim berubah, dan semakin dingin, bahkan tidak bisa melihat matahari lagi. Persetan. Segera area di sekitar keluarga Jun 5-6 li, tidak ada sedikit pun warna hijau. Lalu dia melihat ke dinding, juga dengan marah. Mengapa temboknya begitu pendek, bahkan pencuri biasa bisa melompat dan masuk di waktu luangnya, tambah tinggi untukku. Kemudian tembok 20 kaki tingginya 2 kali lipat. Lalu siapa yang tahu dari mana dia mendapatkan kawat berduri? Dia kemudian memerintahkan para pelayan untuk memasang setinggi 5 kaki.
Sekarang bahkan burung pun tidak memiliki keberanian untuk beristirahat di atas lagi. Entah dia bosan melihat cucunya yang cacat, atau dia mulai mabuk karena melakukan semua konstruksi itu. Dia kemudian membangun 2 halaman lagi di halamannya, mengulangi proses yang sama, mengelilinginya dan mengayunkannya, mengunci cucunya di halaman tengah. Sementara di sebelah kirinya adalah halaman Junwei, dan di sebelah kanan adalah halaman Guan Qinghan. 2 halaman ini, luas permukaannya tidak kecil, mengambil setengah dari Jun Villa, setengah lainnya, kakek Jun merebut untuk dirinya sendiri. Kadang-kadang Anda akan mendengar hal-hal pecah dari dalam, bahkan para pelayan takut untuk berbicara dengan keras. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 84. Beberapa hari kemudian, kakek Jun tiba-tiba tertarik untuk membangun sebuah menara di tengah villa keluarga Jun. Halaman melihat bunga, mencabut bunga-bunga terkenal yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang berdiri sebuah bangunan yang menjulang tinggi dengan total 7 lantai. Lalu di lantai paling atas dia membangun pos terdepan, memantau daerah sekitarnya. Setiap kali dia bebas, kakek Jun sering membawa bawahannya dan berjalan-jalan di sekitar gedung pejabat terdekat di sekitar keluarga Jun bolak-balik. Anda juga dapat mendengar suara kuku kuda dan teriakan pertempuran saat larut malam, latihan. Tetapi semua pelatihan itu tidak masalah bagi kakek Jun. Dalam beberapa hari, para pejabat di sekitarnya telah diguncang ketakutan. Segera mereka tidak tahan lagi, menjual properti mereka dan pindah. Sebelum ada yang bisa masuk, kakek Jun mengeluarkan perintah untuk meruntuhkan semua tempat tinggal kosong ke tanah, meninggalkan dataran datar. Dengan tidak ada lagi yang bisa dilakukan, dia juga membuat para penjaga villa mengikuti pelatihan tentara reguler dengan keras. Bocoran informasi yang datang dari pelayan keluarga Jun juga menyatakan, setiap kali kakek Jun tidak ada hubungannya, dia selalu minum sendiri sampai dia mabuk, melupakan masalahnya. Pada tindakannya, semua orang bisa berempati, siapapun yang melihat secercah harapan, kemudian padam tiba-tiba, tidak ada yang bisa mengambil perasaan itu. Itu hal yang baik bahwa toleransi kakek terhadap alkohol itu baik, sehingga dia tidak akan melarikan diri dan menjadi seorang pecandu alkohol. Sebenarnya semua orang mengerti, sudah merasa putus asa dan tidak ada masa depan bagi cucunya. Lalu tiba-tiba melihat harapan bagi cucunya membuka lembaran baru dan bertobat. Memiliki setitik harapan itu, dan kemudian diberitahu bahwa cucumu telah terbunuh secara tiba-tiba. Merasakan kegembiraan dari harapan yang tersisa itu, kemudian pada merasa putus asa, dan memperbarui harapan itu ketika Anda mengetahui bahwa cucu Anda masih hidup. Bahkan sebelum Anda dapat merayakan bahwa cucu Anda masih hidup, Anda mengetahui bahwa cucu Anda kehilangan kultivasinya dan menjadi nonaktifkan. Bukankah takdir hanya bermain-main dengan orang dengan sengaja? Tikungan dramatis seperti itu, bahkan ketika disajikan kepada seseorang dengan jiwa yang kuat, jika mereka tidak mengigau karena ini, mereka adalah seseorang yang harus dikagumi. Jika ini terjadi pada saya akan pingsan sejak lama, bisa, bahkan tetap waras, atau dalam keadaan emosional yang lebih baik daripada kakek Jun. Orang tua yang malang, diolok-olok seperti ini oleh surga, tidak menjadi gila sudah merupakan berita keberuntungan. Bercanda dengannya, selama saya tidak dipermainkan semuanya baik-baik saja. Hampir semua orang berpikir sama dengan yang berikutnya blok, bahkan Kaisar memiliki pola pikir yang sama. Di halaman keluarga Jun, Jun Moye tersenyum gembira, dan mengisi secangkir anggur untuk Jun Wei, minuman keras yang bersih seperti air, harum di hidung, jernih untuk melihat bagian bawah, membiarkan apapun yang menciumnya menjadi mabuk. Moye, aku tidak percaya kamu memiliki kemampuan ini. Anggur ini benar-benar tak tertandingi tanpa setara. Anggur yang saya minum di masa lalu benar-benar hanya sampah. Jun Wei menyesap sedikit, dan kemudian menutup matanya merasa mabuk. Di sudut berikutnya, 4 seniman bela diri berotot memegang palu besi. Menarik belo melakukan pandai besi. Api berapi-api berubah warna menjadi putih perak, membiarkan potongan logam di dalamnya terbakar menjadi merah tua, lalu mengeluarkannya. Sementara hidung mereka mengendus udara yang dipenuhi aroma anggur, lengan mereka memalu, tubuh mereka dipenuhi keringat, tetapi potongan logam itu tampaknya tidak mengalami perubahan apapun. Kekerasannya mencapai proporsi yang tak terbayangkan.
Tuan muda berkata, selama kita memalu potongan logam ini ke keadaan yang memuaskannya, semua orang akan diberi sebotol anggur. Astaga, anggur yang enak ini, bahkan kaisar pun seharusnya tidak mencicipinya. Hanya ini saja yang memungkinkan keempat pemabuk mempertaruhkan nyawa mereka untuk pekerjaan mereka. Anggur tak tertandingi, ini hanya permainan anak-anak, kecuali kita harus meminum minuman keras sialan yang kamu sebut anggur setiap hari benar-benar tak tertahankan. Jun Moye meminum anggurnya dengan elegan, menutup matanya, dan dengan penuh minat kata paman ketiga. Dikatakan bahwa pertama kali kakek minum anggur ini, dia mabuk. Aku dengar, dia memang mabuk. Jun Wui mengerutkan kening dan berkata, jangan bicara di belakang orang tuamu. Moye menggosok hidungnya, menikmati momennya, tidak mundur. Dia bertanya, ketika kakek mabuk, katanya dia juga mulai bernyanyi, dan dia juga memasukkan kepalanya ke dalam panci berisi kepala babi yang dimasak. Anak nakal, mencari pemukulan, kenapa kamu tidak diam tentang itu? Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa anggur ini sekuat ini? Jun Wui berkata dengan tidak senang, kakekmu tidak mencarimu untuk dipukuli sudah merupakan hal yang baik. Dia harus mencuci jenggotnya sepanjang sore hanya untuk membersihkannya. Oh, Jun Moye menyeringai. Toleransi kakek terhadap alkohol menyebalkan. Jangan bahas ini lagi. Jun Wui merasa topik ini tidak nyaman. Ini ayahnya yang mereka bicarakan. Bagaimana denganmu? Bukankah seharusnya kamu juga bersiap? Kerutan muncul di wajah Jun Moye. Dia mengangkat cangkirnya dan minum seperti dia minum untuk mengubur masalahnya, melepaskan napas panjang. Beberapa hari yang lalu, pikiran kakek Jun dipenuhi dengan kekhawatiran. Karena kultivasi Jun Moye Suanki terlalu rendah, dan dia tidak dapat menemukan siapapun untuk berdebat dengannya, dan dia khawatir tentang kebocoran informasi. Tiba-tiba dia memiliki ide cemerlang untuk memiliki Guan Qinghan untuk bertanding dengan Moye. Langkah ini memulai perjalanannya ke neraka. Sebenarnya ini hanya untuk mengerjai cucunya yang berharga. Siapa yang membiarkan dia menyembunyikan niatnya selama bertahun-tahun? Pasti butuh pemukulan. Jun Moye merasa sangat tidak berdaya menghadapi kakak iparnya yang tidak menikah. Dia seharusnya tidak membunuhnya secara instan, tetapi jika dia tidak segera menaklukkannya, dia akan menjadi orang yang menerima pukulan. Bahkan jika seninya membuka kekayaan surga misterius, dia baru mulai mengolahnya sekitar 2 bulan. Bagaimana mungkin itu cocok untuk Guan Qinghan? Siapa yang mulai berlatih seni Suan ketika dia masih muda, juga dia akan mencapai break ke peringkat silver, membuang keterampilannya sebagai pembunuh, dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk bertarung dengannya. Tidak ada bedanya karena dia dilatih sebagai pembunuh. Sejujurnya, Guan Qinghan tidak ingin ada hubungannya dengan Moye. Menghadapi Jun Moye membuatnya benar-benar tidak nyaman dari kepala sampai ke ujung kaki. Tapi dia enggan untuk menolak permintaan kakek Jun. Jadi dia datang sekali, tapi tiba-tiba dia menjadi tinggi dari permintaan ini. Menyalahgunakan pria ini, perasaan itu hanya sangat nyaman untuk dikatakan, terutama ketika tidak ada lagi tatapan mesum dari Jun Moyes. Ini yang membuat Guan Qinghan waspada, menurunkan perasaan tidak nyaman yang datang dari Moye di masa lalu. Juga ada alasan lain yang membuatnya ingin datang, yang baru jenis anggur yang diseduh Moye dengan buah-buahan, sangat manis, hanya lebih kuat dari anggur rata-rata. Rasanya seperti surga, Anda tidak dapat menemukannya di luar dimanapun. Dia menyukainya saat dia meminumnya. Datang untuk memberikan pukulan kepada saudara iparnya yang menyebarkan kemarahannya, juga dalam proses mendapatkan 2 teko anggur berkualitas sebagai hadiah, tanpa konsekuensi, terutama ketika kakek Jun mendorongnya untuk menyalahgunakan Moye lebih banyak, setiap hari 8 hingga 10 kali tidak dianggap cukup. Sekarang siapa yang tidak suka pekerjaan ini? Mendesah, Jun Moye menghela nafas panjang, lalu dia tiba-tiba teringat sesuatu. Paman ketiga, jamu untuk obat yang saya minta Anda temukan, adakah yang berhasil? Itu sudah lama, cukup yakin Anda harus selesai mengumpulkannya. Jun Wui menghela nafas, bunga kerupuk usus, rumput jantung biasa, dan akar putus yang gigih. Saya telah mengumpulkan jumlah yang baik, tetapi teratai meridian yang menyala itu saya belum memiliki berita sedikit pun tentangnya. Sekarang rumput 9 daun, ramuan ini relatif langka, tidak banyak orang yang menggunakannya, dan tidak mudah ditemukan. Hanya beberapa hari lalu saya mendengar bahwa perusahaan perdagangan Jinxiang menemukan 3 batang, dan mereka mengirimkannya ke ibu kota. Saya mengirim beberapa orang untuk membelinya.
Tetapi siapa yang tahu bahwa itu sudah dibawa, seseorang membawanya. Moye tiba-tiba waspada. Tegakkan punggungnya. Ramuan ini tidak berguna selain menyembuhkan luka meridian yang tersumbat. Tapi mengapa itu dibawa pada saat genting ini? Kecuali informasi ini bocor, dan seseorang berkomplot melawan keluarga Juniku? Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 85. Itu dibeli. Junmo Xie bertanya dengan hati-hati. Dia duduk tegak dan berkata, kecuali itu untuk menyembuhkan meridian yang tersumbat atau luka pada meridian, seseorang seharusnya tidak membutuhkan ramuan ini. Tapi, bagaimana bisa, sekarang, pada saat kritis ini, itu dibeli? Apakah itu karena seseorang dari kediaman kami merilis informasi dan seseorang mencoba berkomplot melawan kami? Tidak mungkin, sambil menggelengkan kepalanya, Jun Wuyi berkomentar. Fakta bahwa keluarga Jun telah mencari ramuan ini hanya diketahui oleh sedikit orang dan bahkan lebih sedikit lagi yang tahu bahwa sayalah yang mencari untuk mendapatkannya. Tidak mungkin bagi siapapun untuk membuat hubungan dengan kami membeli ramuan ini dengan fakta bahwa itu sangat penting untuk pemulihan saya. Sayangnya, itu hanya kebetulan yang menentukan. Jangan bilang, apakah kehendak surga berusaha menghalangi upaya saya untuk memulihkan kesehatan saya dan menyembuhkan luka-luka saya? Junmo Xie mengerutkan kening dan menggigit dan mulai mondar-mandir di dalam ruangan dengan langkah yang tidak tergesa-gesa. Seperti halnya masakan, ada 5 rasa yaitu manis, asam, pahit, pedas, dan asin. Ada kemungkinan banyak bahan untuk menghasilkan rasa yang sama, tetapi mungkin bagi saya untuk menemukan pengganti yang cocok untuk ramuan ini untuk meramu obat. Persis dengan obat ini. Jika saya menggantinya, efek obatnya mungkin pada tingkat yang lebih rendah dan dalam kasus terburuk, kurang dalam kekuatan yang diperlukan dan tidak lebih. Namun untuk membuat obat yang kurang maksimal, Paman ketiga, saya ingin Anda memerintahkan anak buah Anda untuk mencari tahu siapa yang mencuri ramuan ini dari kami. Saya sudah meluncurkan penyelidikan atas insiden ini. Tapi, ini terjadi baru-baru ini dan tidak banyak waktu berlalu sejak itu. Oleh karena itu saya belum mengungkap detail lebih lanjut tentang pembeli, kata Jun Wuyi sambil tersenyum ringan. Dia tidak tampak terburu-buru dan untuk menghibur Mo Xie, dia berkata, keponakan ketiga, sudah bertahun-tahun sejak aku hidup seperti ini, tidak masalah bagi saya jika pemulihan saya ditunda beberapa bulan lagi, semuanya baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Wajah Junmo Xie menjadi serius dan dia mengangkat cangkirnya untuk perlahan-lahan menyesap anggur sambil tampak dalam keadaan linglung. Seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu dan Jun Wuyi tidak tahu apa yang dilakukan keponakannya yang licik ini. Jun Wuyi memutuskan untuk tidak mengganggunya dan melanjutkan untuk menghibur dirinya sendiri dan menikmati anggur asmara. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekati ruangan, memecah ketenangan di dalam ruangan. Mendengar langkah kaki yang familiar, Jun Wuyi tersenyum tanpa sadar. Guan King Han perlahan masuk, berpakaian dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan gaun putih yang cantik. Dia tampak seperti kepingan salju, melayang dengan penampilan cantik yang tampaknya sangat murni. Tapi saat dia perlahan mendekati Junmo Xie, dia merasakan tekanan besar membebaninya seolah-olah gunung es besar menekannya. Tidak hanya itu, adik iparnya yang tampak lembut ini mengeluarkan aura dingin yang membuat orang bisa merasakan tulang mereka membeku sampai ke sumsumnya. Ketika orang-orang akan melihat wanita cantik yang memiliki kulit seperti batu giok ini dan dengan watak yang begitu dingin, mereka bahkan akan merasa hatinya telah menjadi dingin sejak lama. Adapun sesi sparring dengan Guan King Han, Junmo Xie telah mencoba memprotes pengaturan ini berkali-kali, tetapi tidak berhasil. Junmo Xie tahu kemampuan bertarungnya sendiri dan bukan karena dia kurang terampil. Faktanya, ketika berbicara tentang keterampilan di mana seseorang dapat membunuh musuhnya, di dunia sebelumnya, jika Junmo Xie mengklaim bahwa dia adalah yang kedua, tidak akan ada yang berani mengklaim sebagai yang pertama, tapi ini adalah sesuatu yang kakeknya tidak tahu dan dia ingin merahasiakannya darinya. Jadi, terlepas dari semua upayanya untuk menghindari pertengkaran harian, kakek Jun dengan tegas menolaknya. Terutama pada hari pertama,
Ketika kakek Jun mengamati penyalahgunaan mutlak yang dihadapi cucunya di tangan cucu menantunya, dia pergi dengan hanya mengucapkan satu kalimat. Kalimat ini hanya, "Saya sangat puas." Terus pukuli bocah ini sampai 1 inci dari kematiannya tanpa ampun. Bagi Jun Woo-yi, hari ini adalah pertama kalinya dia melihat keponakannya dipukuli. Selama sebulan terakhir ini, keponakannya ini selalu mengakalinya setiap saat, membuatnya sangat frustrasi. Oleh karena itu, Jun Woo-yi sama sekali tidak berniat untuk membiarkan kesempatan ini melampiaskan kemarahan dan frustrasinya pada keponakannya yang melarikan diri. Lagi pula, peluang sempurna seperti itu sangat sedikit dan langka. Aku benar-benar tidak bisa terus bertengkar dengan kakak iparku. Saya tidak ingin mengikuti sandiwara sia-sia ini dan dipukuli setiap hari. Juga, sangat memalukan untuk dipukuli oleh kecantikan ini sepanjang waktu. Jadi apa yang saya lakukan? Keluar semua. Saya tidak tahu bagaimana menahan diri dan saya menyerang dengan niat untuk membunuh. Mustahil, dia adalah adik iparku. Meskipun dia membenciku, ini saja tidak bisa membenarkan kematiannya jika aku membunuhnya, kan? Juga, yang dia benci adalah Jun Mo-sie dan bukan aku. Ngan bejat itu benar-benar pantas mendapatkan ini dan bahkan lebih. Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan pria, kecuali jika seorang pria memiliki permusuhan dengan seorang wanita sampai titik tidak bisa kembali di mana itu hanya akan berakhir dengan salah satu kematian mereka. Seseorang tidak boleh menyentuh seorang wanita. Dengan memutuskan untuk tidak menggunakan cara yang kejam, Raja Jahat tidak memiliki banyak cara untuk menghadapi lawan-lawannya, terutama ketika menghadapi lawan seperti saudara iparnya yang memiliki kultivasi jauh di atas miliknya. Memiliki keterampilan yang jauh lebih tinggi dalam seni bela diri ketika menghadapi lawan seperti itu. Bahkan jika mereka akan memberinya cacat, perbedaan kekuatan adalah sesuatu yang Jun Xie tidak pernah bisa atasi dengan menggunakan akal dan taktik saja. Ini membuatnya terus-menerus merengek. Guan Qinghan berdiri di sana tanpa bergerak, tampak seperti bunga teratai salju yang indah. Halus, tinggi, dan tak terjangkau. Tetapi pada saat yang sama, dia juga menyendiri, dingin, murni, dan mulia. Bisakah kita tidak bertarung hari ini? Jun Mo-sie membuat ekspresi menyedihkan dan melanjutkan. Aku bisa memberimu 2 pot anggur lagi sebagai kompensasi. Apa yang kamu katakan? Tidak, Guan Qinghan memelototinya dengan dingin. Tangannya yang halus, yang sepertinya diukir dari batu giok, melesat di depannya dan mereka bersinar dengan warna kehitaman. Xuan Qi tingkat 9, apakah kamu siap? Guan Qinghan menatap Jun Mo-sie dengan tatapan apatis di matanya. Tidak ada kemarahan atau kegembiraan dalam ekspresinya. Dia hanya memandangnya sebagai karung pasir yang sangat tahan lama. Bah, jika bukan karena anggur yang saya berikan kepada Anda, apakah Anda akan seantusias ini? Astaga, kau tidak benar-benar berdebat denganku. Semua yang Anda temukan adalah alasan yang dapat dibenarkan untuk memukuli saya. Aku benar-benar tidak bisa melawan? Siap. Jun Mo-sie sangat marah. Rencana Jun Mo-sie untuk menyembunyikan diri secara mendalam dan menyembunyikan potensi mereka yang sebenarnya pasti memiliki efek positif dan inilah penyebab harapan kakek Jun. Tapi, itu juga memiliki efek negatif bersamaan dengan itu. Cucunya menyembunyikan kemampuannya darinya tentu saja membuat kakek Jun sangat tidak senang dan sesi sparring dengan Guan Qinghan ini sepenuhnya diatur olehnya untuk membalas dendam padanya karena menyembunyikan kemampuannya. Atau dengan kata-kata yang lebih baik, buka balas dendam. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dia katakan di dalam kepala dan kutukannya, tetapi tidak pernah dengan lantang. Hal yang paling menjengkelkan adalah bahwa dia memiliki lebih dari cukup sarana yang diperlukan untuk menghadapi wanita lemah ini, tetapi dia tidak dapat menggunakannya karena dia harus menahan diri. Dia dapat dengan mudah menyelesaikan situasi ini, tetapi sebaliknya dia memilih untuk terus-menerus menghadapi tirani dan pelecehan ini. Apakah dia menjadi masokis? Hal yang paling tragis dari semua ini adalah aku tidak tahu kapan kakek akan mengakhiri hukuman ini. Jika mengakui sesuatu dapat mengakhiri hukuman ini, saya akan dengan jujur mengatakan 3 kata kepada kakek, maaf. Jika hukuman ini memiliki tenggat waktu, saya berharap dengan sepenuh hati bahwa itu adalah detik berikutnya. Tepat ketika Jun Mo-sie membiarkan imajinasinya menjadi liar, dia tiba-tiba melihat tangan yang ringan, lembut,
berwarna salju yang ditutupi dengan ki, terbang lurus ke arahnya. Pukulan ini, tampaknya entah dari mana, sebenarnya adalah kecurangan Guan Qinghan untuk menyelesaikan tugas mengalahkan anak nakal ini dalam waktu sesingkat mungkin dan kemudian membawa kembali 2 pot anggurnya yang bagus untuk diminum di waktu luang. Dia memiliki sedikit minat untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan pria mesum ini, meskipun perilaku orang ini tampaknya telah berubah baru-baru ini, bisa jadi dia mencoba untuk memasang muka. Tidak masalah. Dia tidak tertarik menghabiskan sedetik lebih lama dari yang dia harus bersamanya. Saat tinjunya terbang ke depan, membuat suara siulan di udara, otot-ototnya juga membuat suara ringan seiring dengan momennya. Papa, itu persis seperti suara cahaya, hujan yang turun di pagi musim panas. Sangat padat, renyah, dan manis. Jun Wui hanya mengangkat cangkir anggurnya, menikmati rasanya dan menyaksikan adegan yang dimainkan di depannya. Dia tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat perbedaan kekuatan yang ditampilkan di spar. Ide ayah untuk menghukum keponakan ketiga sungguh luar biasa. Saat Jun Wui berpikir dengan santai, matanya tiba-tiba mengerut. Ekspresi kebosanan dan sikap santainya yang sebelumnya tiba-tiba berubah menjadi serius. Tatapannya tertuju pada Jun Mo Xie dan dia bahkan tidak repot-repot meletakkan cangkirnya. Gerakan tiba-tiba Jun Mo Xie menarik perhatiannya sepenuhnya. Sebelum Guan Qinghan melakukan pukulan, dia juga telah merencanakan untuk menindaklanjutinya dengan tendangan yang menentukan. Kedua gerakan ini dilakukan satu demi satu dalam gerakan yang hampir lancar seolah-olah telah dipraktikkan berkali-kali. Tapi, dalam menghadapi gerakan ini, tubuh Jun Mo Xie sedikit berbelok sebelum sikunya keluar. Tepat ketika ini terjadi, Jun Mo Xie menarik kembali sikunya dan kemudian, pada saat berikutnya, dia dijatuhkan ke tanah oleh pukulan tendangan combo. Tindakan kecil ini tampak sangat tidak penting dan juga tidak jelas. Tetapi Jun Wui adalah seseorang yang pernah menjadi jenderal dan telah menghadapi banyak musuh di medan perang. Baginya, ini adalah pengamatan yang sangat mendebarkan. Di medan perang, seseorang harus sangat memperhatikan gerakan musuhnya. Bahkan kecerobohan sedetik pun bisa mengakibatkan kematian instan. Reaksi bawah sadar Jun Mo Xie terhadap langkah Guan Qinghan. Meskipun dengan cepat ditarik kembali, siapa Jun Wui? Dia adalah seorang ahli peringkat bumi Xuan Qi. Dia bisa dengan jelas melihat setiap gerakan Jun Mo Xie dan dia dengan jelas melihat itu. Sikunya langsung diarahkan ke laring Guan Qinghan. Jika Jun Mo Xie mengikuti langkah itu pasti akan menjadi malapetaka bagi Guan Qinghan. Yang lebih penting adalah waktu tindakan itu ditempatkan tepat di antara interval 2 gerakan. Orang harus tahu bahwa Guan Qinghan telah berlatih kultivasi sejak dia masih kecil dan gerakannya dilakukan hampir bersamaan. Momen yang hampir singkat di antara kedua gerakan itu praktis tidak signifikan. Tetapi itu masih merupakan kesalahan dalam gerakannya. Jun Mo Xie telah memanfaatkan kelemahan kecil yang nyaris tidak ada. Jika dia benar-benar melakukan gerakan itu, Guan Qinghan tidak akan memiliki kesempatan untuk bereaksi terhadap pukulan tak terduga ini yang waktunya sempurna dengan satu-satunya kelemahannya. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 86. Karena kesenjangan besar dalam kultivasi yang ada antara Jun Mo Xie dan Guan Qinghan, bahkan jika Jun Mo Xie berhasil memukulnya di tempat lain di tubuhnya, kemungkinan besar dia tidak akan bisa melukainya. Namun, tenggorokan manusia sangat lemah, jadi itu adalah titik tubuh yang sangat penting dan rentan. Tidak hanya itu, siku manusia adalah salah satu bagian tubuh yang paling baik untuk digunakan sebagai senjata ofensif karena kemampuannya untuk menahan dan menghilangkan stres. Dengan menyerang bagian terlemah dari musuh Anda menggunakan salah satu bagian terkuat dari tubuh Anda, pasti mungkin untuk mengatasi musuh yang jauh lebih kuat dari Anda. Terutama dalam kasus ini karena itu hanya pembunuhan satu pukulan. Serangan tunggal ini sudah cukup untuk mendaratkan pukulan fatal. Jadi, Jun Wui sangat terkejut dan terkejut. Apakah Mo Xie benar-benar pintar? Atau mungkin itu hanya kebetulan yang sederhana? Jun Wui menjernihkan pikirannya dan menyaksikan spar di depan matanya dengan konsentrasi dan perhatian penuh.
Dia dengan hati-hati memperhatikan setiap gerakan yang dibuat dan meskipun sepertinya gerakan demi gerakan hanya akan mengenai Mo Xie dan berfungsi untuk memukulinya, di mata Jun Wuyi, adegan yang sama sekali berbeda sedang dimainkan. Tepat sebelum setiap gerakan Guan King Han mengenai Jun Mo Xie, tubuh Mo Xie akan membuat sedikit gerakan dan yang dibutuhkan hanyalah menempatkan kekuatan di belakangnya dan itu sudah cukup untuk membunuh Guan King Han. Terkadang, ini terjadi lebih dari sekali di antara gerakannya. Jun Wuyi tetap diam dan dengan hati-hati mengamati pemandangan di depannya. Gerakan ini, Mo Xie mengelak ke kanan dan jelas-jelas mengangkat jari tengahnya sedikit sambil mengepalkan tangan. Jika kau melacak di mana itu menunjuk, itu adalah otak Guan King Han. Itu adalah salah satu bagian terlemah dalam tubuh manusia. Gerakan ini, posisi dan gerakan lutut Mo Xie tindakannya tajam dan cepat. Jika dia tidak menariknya tepat waktu, itu akan mengenai vaginanya, kelemahan fatal lain dari tubuh manusia, jantung, candi, tulang belakang. Setelah itu, mata, tenggorokan, telinga. Guan King Han tampak sangat bersemangat dan senang pada kenyataan bahwa dia harus memukuli saudara iparnya yang mesum ini. Jun Mo Xie berusaha keras menghindari gerakannya sambil mengerang dan mengerang. Tetapi Jun Wuyi yang menonton dari samping benar-benar terpana sambil berkeringat ketakutan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sementara dia berkeringat deras, Guan King Han melanjutkan serangannya tanpa henti sama sekali. Setiap beberapa gerakan, Jun Wuyi akan sedikit merasa ngeri karena ketakutan di sampingnya. Dengan penglihatan dan pengetahuannya yang superior, dia dapat dengan mudah melihat bahaya yang dihadapi Guan King Han dengan setiap gerakan yang lewat. Guan King Han yang menyedihkan yang tanpa sadar menghadapi kematian berkali-kali masih antusias memukuli Mo Xie tanpa tahu apa yang bisa terjadi padanya. Jun Mo Xie terus-menerus melepaskan niat membunuh yang halus, jadi itu dipahami olehnya. Jelas mengerikan, bahkan Jun Wuyi, yang merupakan ahli alam Xuan Qi bumi, dengan semua kekuatan konsentrasinya hampir tidak bisa mengimbangi. Ini seperti kata pepatah, seperti ayah, seperti anak, seekor naga tidak akan melahirkan seekor domba dan seorang pengamat yang bisa melihat ini akan ketakutan setengah mati, dia bahkan tidak berani menyela permainan kematian yang halus dan kecil ini. Jangan sampai kata-katanya sendiri terbukti menjadi bentuk gangguan bagi Jun Mo Xie dan dia secara tidak sengaja kehilangan kendali atas konsentrasinya yang menyebabkan kematian Guan King Han. Gerakan Jun Mo Xie ini terlalu tajam dan cepat. Jadi bahkan jika kaki Jun Wuyi utuh dan berfungsi sempurna, dia masih akan terlambat untuk menghentikan hal yang tak terhindarkan. Akhirnya, hanya setelah Jun Mo Xie dirobohkan 10 kali sebelum Guan King Han memutuskan untuk berhenti dan tidak terus mengejarnya lebih jauh. Dari awal hingga akhir, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tanpa banyak bicara, dia hanya mengambil 2 pot anggur sebelum dia pergi ke halamannya sendiri. Juga, dia tidak memiliki ekspresi marah. Wajahnya persis sama seperti sebelumnya, sangat dingin. Terlepas dari semua tindakan intens itu, dia tidak berkeringat saat Jun Mo Xie tampak benar-benar terpukul. Tugas Guan King Han ini praktis tidak sulit. Bagaimanapun, dia memiliki tingkat kultivasi yang menyedihkan, jadi itu cukup masuk akal. Jun Wuyi menatap kosong pada sosok Guan King Han yang pergi sementara pikirannya masih terguncang. Menurut perhitungannya, dalam pertarungan sebelumnya, jika itu adalah pertarungan hidup atau mati, Guan King Han akan mati setidaknya 47 kali sekarang, dan setiap saat, Jun Mo Xie benar-benar mundur dengan paksa. Kekuatan pertempuran menakutkan macam apa ini? Seseorang yang berada di Xuan Qi tingkat keempat mampu bertarung dengan seseorang di Xuan Qi tingkat ke-9. Tidak hanya itu, orang ini juga akan menembus alam perak Xuan Qi untuk mengatasi perbedaan level dan ranah dan masih bisa bertarung dengan alasan yang sama. Akankah rekor ini dipecahkan oleh keponakannya? Tidak. Itu sudah rusak olehnya. Dan bagian yang paling menakutkan adalah bahwa semua gerakan Jun Mo Xie itu adalah reaksi naluriah dan sepenuhnya dikendalikan oleh alam bawah sadarnya. Tapi, apa yang dia lakukan sebenarnya dengan paksa menarik serangannya setiap saat? Apa yang ditunjukkan ini? Apa artinya ini? Jun Wuyi benar-benar basah oleh keringat dingin. Ini menunjukkan bahwa tindakan membunuh sudah mendarah daging di tulangnya. Jadi dia bisa melakukan gerakan ini bahkan jika dia benar-benar tidak sadar atau tertidur, bahkan tanpa berpikir, bahkan tanpa pertimbangan.
dia akan mampu menyerang secara alami dengan mengidentifikasi kelemahan musuh dan mengeluarkan pukulan fatal. Membunuh sudah menjadi naluri, hanya dengan cara ini akan terjadi seperti itu. Berapa banyak orang yang telah dia bunuh untuk mengasah skill ini dan menyempurnakannya sampai sejauh ini. Bahkan Jun Wuyi yang merupakan veteran dari banyak perang takut untuk memikirkan masalah ini lagi. Dia terbiasa melihat darah dan darah kental di medan perang yang disebabkan oleh para prajurit, mengalami banyak pembunuhan-pembunuh berdarah dingin, tetapi semua orang itu telah dilatih dan dibesarkan secara pribadi. Meski begitu, orang-orang dengan begitu banyak pembunuhan di bawah ikat pinggang mereka cukup tidak signifikan jika dibandingkan dengan keponakan ketiganya yang bisa bertindak tanpa berpikir. Dia belum pernah melihat seseorang yang begitu mahir membunuh raksasa. Tidak ada serangan sederhana dalam gerakannya. Setiap gerakan hanya akan mengakibatkan kematian. Membunuh telah benar-benar meleleh ke dalam tulangnya sampai itu menjadi tindakan refleksif pertamanya. Dan monster iblis yang mengerikan, kejam, yang begitu kuat ini sebenarnya adalah keponakannya, yang oleh seluruh kekaisaran disebut dan diakui sebagai pemborosan. Jun Moxie. Jun Wuyi mengerang dan perlahan menutup matanya. Apa yang aku lihat? Aku pasti sedang bermimpi. Jika ini mimpi buruk, tolong biarkan aku bangun darinya dengan cepat. Mimpi buruk? Jika Jun Moxie dapat memiliki kekuatan yang begitu kuat, mengapa itu benar-benar menjadi mimpi buruk? Pada saat inilah Jun Wuyi ingat bahwa Jun Moxie telah mendesak ayahnya untuk menghentikan pertandingan sparring dengan mengatakan, "Saya benar-benar tidak bisa bertarung. Cucu jenderal tidak bisa bertarung?" Saat itu saya mendengar kata-kata ini, reaksi pertama yang ayah lakukan adalah menendang pan asterisnya dengan keras dan kemudian menunjuk ke pintu sambil berteriak, "Keluar!" Saat itu, ketika saya juga kebetulan mendengar kata-kata ini, saya hampir tertawa terbahak-bahak. Itu terlalu lucu. Tidak bisa melawan, tentu saja, itu tidak bisa hanya dipahami sebagai ketidakmampuan untuk bertarung, tetapi mungkin juga dianggap sebagai, dan sekarang benar-benar mengerti arti sebenarnya di balik kata-kata itu. Jun Moxie tidak bisa bertanding. Dia akan membunuh, ada murni karena teknik pembunuhan ekstrim yang dimasukkan ke dalam darah, jiwa, setiap inci tubuhnya hingga setiap inci tulang, otot, dan setiap sarafnya. Jika prajurit militer memiliki keterampilan seperti itu, bahkan ketika menghadapi sejuta pasukan, selama dia memiliki kekuatan yang tersisa, dia tidak akan jatuh, dan musuh-musuhnya tidak lebih dari seonggok tubuh yang bisa berbaris membentuk gunung. Jika para pembunuh memiliki teknik seperti itu hanya akan memunculkan rumor tentang pembunuh misterius di benua itu. Siapapun yang memiliki keterampilan semacam itu dapat mengubahnya untuk mempertahankan hidup dan merebut kematian. Bagi orang seperti itu, membunuh sudah menjadi kebiasaan, naluri atau puncak seni dan bahkan pencapaian tertinggi. Sama seperti seorang seniman Grandmaster yang dapat memadukan semua yang mereka lihat dan menangkap perasaan di dalamnya, seorang seniman bela diri juga dapat melakukannya. Ini adalah impian semua prajurit dan pembunuh. Tetapi tidak ada yang pernah bisa mencapai puncak pembunuhan. Namun, Jun Moxie, keponakannya, bisa melakukannya. Apakah itu mungkin? Jun Wuyi memiliki banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Di mana bocah ini belajar membunuh? Bagaimana dia berlatih? Lebih penting lagi, apa yang dia praktikkan? Jun Wuyi merasa bahwa keponakannya sangat misterius dan dia tidak bisa melihatnya. Meskipun kultivasinya saat ini hanya di tingkat keempat Xuanqi, dari penampilannya sebelumnya, seseorang pasti tidak bisa memandang rendah dirinya. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 87. Sampai ke dasar misteri. Jun Moxie dengan tenang menepuk semua debu di jubahnya saat dia perlahan bangkit dan duduk dengan malas di kursi. Luka-luka yang dideritanya praktis tidak signifikan baginya dan itu bahkan tidak layak disebut. Seni membuka keberuntungan surga berjalan dengan kekuatan penuh dan dengan cepat menyembuhkannya. Lagi pula, Guan King Han tidak benar-benar bermaksud untuk melukainya atau menyerang dengan niat membunuh. Cedera yang dideritanya hanya dangkal. Tiba-tiba Jun Moxie merasakan sesuatu dan mendongak untuk menemukan paman ketiganya, seorang veteran pertempuran yang tak terhitung jumlahnya,
menatapnya dari atas ke bawah dengan terkejut. Matanya menunjukkan betapa dia merasa ngeri dan jika seseorang melihat jauh ke dalamnya dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa itu mengandung sedikit ketakutan, sedikit kejutan, dan bahkan kilatan kekaguman. Pada akhirnya, bagaimana ini mungkin? Jun Wuyi menatap dengan matanya yang hampir menyembul dan melanjutkan, siapa yang mengajarimu keterampilan seperti itu? Seseorang dari peringkat Suan Agung Surgawi yang legendaris? Jun Mo Xie terkejut sesaat. Kemudian, dia mengerti apa yang sebenarnya terjadi dan tertawa terbahak-bahak. Setelah beberapa lama, dia mengangkat cangkirnya untuk meminum anggur sekaligus dan berkata, untuk mengasah keterampilan seperti itu, seseorang harus memiliki hati seorang pembunuh. Jun Mo Xie berkata sambil tersenyum. Paman ketiga, apakah pertanyaan sebenarnya yang Anda coba tanyakan berapa banyak orang yang telah saya bunuh untuk mencapai kondisi saya saat ini? Dari raut wajah Jun Wuyi, Jun Mo Xie mengerti. Paman ketiganya yang cerdik telah melihat melalui tindakan naluriahnya. Meskipun mereka telah ditekan pada waktu yang tepat, masih akan ada tindakan tidak peduli seberapa kecil itu. Mungkin Guan King Han bisa tertipu. Kekuatannya terlalu terbatas dan wawasannya sangat kurang. Tapi siapa Jun Wuyi, dengan kultivasi Suan Qi tingkat tinggi, pengalaman dari banyak pertempuran, dan kesempatan untuk mengamati pertarungan dari sudut pandang orang ketiga, bagaimana mungkin dia tidak melihat kebenaran? Jun Wuyi mendengus dan membentak keponakannya. Mo Xie, selama perang, di medan perang, musuh saling mengambil nyawa dan itu adalah aturan alami. Tapi kamu belum pernah bergabung dengan tentara dan masih bisa belajar membunuh dengan cara yang efektif. Bagaimana ini mungkin? Kemampuanmu ini tidak mungkin kecuali tanganmu benar-benar basah oleh darah banyak orang. Suara gemetar Jun Wuyi menjadi lebih marah. Kamu selalu berada di dalam ibu kota kerajaan, apakah kamu menggunakan warga sipil untuk mencapai ini? Paman ketiga, kamu telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya dan karenanya tampaknya berpikir sedemikian rupa. Tidak perlu membunuh dan membantai untuk mengasah teknik membunuh ke tingkat seperti itu, Jun Mo Xie melanjutkan dengan tenang. Faktanya, selama Anda benar-benar dapat membiasakan diri dan memahami tubuh manusia, setiap tulang, setiap sendi, dan setiap sarafnya, maka ini semua akan datang kepada Anda secara alami. Jun Mo Xie memejamkan matanya dan berkata, tubuh manusia, terlepas dari jenis kelaminnya, memiliki 206 tulang. Artinya, ada juga 206 sendi dari tubuh di atas paha, baik di sekitar, atas dan bawah. Pukulan keras ke salah satu tempat ini bisa sangat mematikan bagi keberadaan seseorang, dan tidak peduli bagaimana seseorang bergerak dan seberapa baik mereka bertahan, pasti akan ada tempat yang benar-benar tidak berdaya. Untuk bertarung akan melibatkan penggunaan tulang dan pergerakan sendi. Saat menggunakan kekuatan maksimum di beberapa titik tubuh, bagian lain yang tidak digunakan menjadi cacat. Cacat fatal, begitu Anda menemukan cacat ini, maka bagian yang dia gunakan juga menjadi bagian dari cacat itu. Karena semua detail tentang musuh Anda ini menjadi jelas, akan menjadi sangat mudah untuk menemukan tindakan balasan terhadapnya. Saya telah memberitahu kakek bahwa saya tidak dapat bertarung. Sebenarnya, saya tidak bisa karena jika saya bertarung, hanya akan ada satu hasil, kematian kakak ipar. Faktanya hari ini, dia bisa mati berkali-kali, setidaknya lebih dari 100 kali. Aku ingin tahu apakah paman ketiga bisa menghitung semuanya. Jun Mo Xie, matanya berkilauan dan giginya terlihat saat dia menyeringai berkata, aku harus mengakui bahwa aku sudah terbiasa dengan naluri menempatkan pukulanku pada mata rantai terlemah dalam tubuh manusia. Di dunia ini, pemahaman terbaik tentang tubuh manusia dimiliki oleh dokter. Tetapi paman ketiga, Anda akan jarang melihat dokter yang menjadi pembunuh karena kebanyakan dari mereka hanya belajar cara menyembuhkan dan menyembuhkan. Jun Wuyi menatap kosong dan kehabisan kata-kata. Dia kemudian dengan marah berkata, kamu hanya memutarbalikkan kata-kata untuk memaksakan logika. Jun Mo Xie menghela nafas dan berkata, faktanya, paman ketiga, sejak aku tumbuh dari bayi hingga sekarang, kamu telah melihatku tumbuh dewasa. Namun, 2 tahun di antaranya, kami tidak sering bertemu, tetapi mata-mata kakek selalu mengikuti saya setiap hari, setiap jam sepanjang hari dan menyimpan catatan terperinci dari setiap tindakan yang saya lakukan.
Itu bahkan sampai pada tingkat di mana saya tidur setiap malam. Tidak hanya itu, mereka juga mencatat lamanya waktu yang saya habiskan dengan setiap wanita. Siapa wanita itu, latar belakang keluarganya dan juga leluhurnya secara lengkap, Paman. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa saya benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh secara diam-diam terlepas dari semua ini? Tidakkah menurutmu pemikiran seperti itu benar-benar tidak masuk akal? Jun Wuyi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia benar-benar bingung. Apakah benar-benar ada sesuatu seperti pembunuh alami? Jun Wuyi tergagap, pikirannya kacau balau. Apa yang baru saja dia pelajari benar-benar bertentangan dengan akal sehatnya, dan melihat keponakannya dia merasa benar-benar bingung. Jun Mo Xie diam-diam menyeka keringat dingin dari alisnya saat dia diam-diam santai dan merasa nyaman. Ya dewa, paman ketiga hampir menangkapku. Untuk membodohi paman ketiga ini benar-benar bukan masalah sederhana seperti yang saya kira, tapi kamu. Bagaimana kamu bisa begitu berpengetahuan, dan prestasi Anda juga sangat tinggi, ini identitasmu, juga. Jun Wuyi tidak menyerah dan terus bertanya lebih jauh. Paman, sejak keponakanmu datang ke dunia ini, aku tidak pernah membunuh siapapun, kata Jun Mo Xie dalam-dalam dan di matanya. Orang bisa melihat sedikit kesepian dan kerinduan. Ini adalah tampilan ketulusan dan kejujuran mutlak. Ekspresi ini terlalu nyata dan siapapun yang melihat ini akan merasa bahwa dia telah mengatakan yang sebenarnya. Kebenaran yang mutlak, ini memang benar. Tapi kata-kata yang Jun Mo Xie katakan, sejak keponakanmu datang ke dunia ini, dia tidak mengacu pada Jun Mo Xie melainkan Jun Xie, Raja Jahat. Pada titik ini, pelayan loli kecil berjalan masuk dan membungkuk dengan manis sebelum berkata, Tuan muda ketiga, ada seseorang di sini untuk menemui Anda. Dia telah memberitahuku bahwa dia harus melaporkan sesuatu yang sangat penting dan mendesak. Kemudian dia melihat Jun Mo Xie yang tertutup semua kotoran dan dia merasa kasihan padanya. Tuan muda yang malang, dia telah banyak disalahgunakan baru-baru ini. Dia juga sangat baik beberapa hari terakhir ini. Jadi dia tidak pantas dipukuli dengan kejam. Jun Mo Xie dengan cepat berkata, biarkan saja dia masuk. Akhirnya, sepertinya sudah waktunya untuk membantu paman ketiga pulih. Tidak banyak waktu berlalu ketika seorang pria berpakaian serba hitam masuk dengan langkah mantap memancarkan aura kekuatan. Wajahnya tenang dan ketika Jun Mo Xie menatapnya, dia tahu bahwa bakat orang ini tidak buruk sama sekali. Baik. Baik sekali. Jenderal, kami telah mengidentifikasi orang yang membeli rumput 9 daun. Siapa ini? Jun Mo Xie dan Jun Wuyi bertanya secara bersamaan. Tuan muda, namanya Tang. Tang Yuan, pria itu menatap Jun Mo Xie dan ragu-ragu untuk menyebutkan namanya. Tang Yuan. Jun Mo Xie tiba-tiba berteriak kaget dan berkata, agar Fatih Tang membeli rumput 9 daun, apakah ada sesuatu yang terjadi di dalam klan Tang? Saya tidak tahu ini, Pak. Untuk saat ini, Jun Wuyi dan Jun Mo Xie, duo keponakan paman, keduanya saling memandang untuk waktu yang lama tanpa berbicara. Utusan itu membungkuk dan dengan cepat meninggalkan ruangan tanpa membuat suara. Informasinya tidak bocor. Jun Wuyi merenung dengan lembut. Kurasa tidak, jawab Jun Mo Xie. Matanya berbinar dan kemudian, dia mengerutkan kening. Tapi kenapa Fatih harus membeli ramuan ini? Mo Xie berpikir sejenak dan berkata, Paman ketiga, saya ingat Anda pernah mengatakan bahwa penemuan ramuan ini menghasilkan 3 helai? Iya. Jadi, aku hanya perlu membuat Fatih memuntahkan 2 helai ramuan lainnya untuk aku gunakan. Jun Mo Xie terengah-engah dan berpikir. Fatih Tang telah kehilangan banyak hal selama taruhan judi itu dan dia telah menyelamatkan pan asterisnya. Jika dia tidak batuk 2 helai ramuan ini, dia akan memastikan untuk membuat Fatih berlari lebih cepat daripada kelinci. Ba asteris ngan gemuk itu masih akan mendapatkannya dengan harga murah. Jun Wuyi tersenyum tipis saat dia melihat kakinya menunjukkan sedikit emosi. Akhirnya saya hanya perlu mendapatkan 1 obat terakhir. Meridian jantung berkobar. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 88. Saya tidak punya ramuan, Anda memilikinya.
Tujuan saya tinggal selangkah lagi. Jun Wuyi merasakan jantungnya berdetak lebih cepat karena kegembiraan dan keinginan untuk mengetahui hasil perawatannya. Tanpa basa-basi lagi, Jun Mo Xie langsung pergi mengunjungi sahabat tercintanya, Tang Yuan. Dia takut lemak idiot itu mungkin menyia-nyiakan ramuan itu atau merusaknya. Jika dia harus menemukan ramuan itu secara pribadi lagi, itu akan menghabiskan waktu dan uang keluarga Jun. Belum lagi penderitaan mental dan upaya besar yang diperlukan untuk pencarian. Adapun hal-hal seperti ini, semakin lama tertunda, semakin rentan situasinya berubah menjadi kemalangan. Ditempatkan di sedan, meregangkan dan berbaring, tuan muda ketiga Jun Mo Xie perlahan tiba di kediaman Tang. Dia datang ke pintu hanya untuk disambut oleh pemandangan manusia berbentuk bakso bulat besar berjalan keluar dari dalam kediaman mengenakan gaun berwarna kulit. Hari ini, Tang Yuan, tuan muda kelantang, mengenakan gaun yang menjadi ciri fisiknya sedemikian rupa sehingga sangat sedikit yang akan menemukan sesuatu yang salah jika nasi disajikan dalam mangkuk bersamanya sebagai hidangan bakso di piring samping. Kakak, kenapa kamu datang ke sini hari ini? Apakah tubuh Anda benar-benar pulih dari luka-lukanya? Anda mungkin datang karena Anda tertahan dan bosan dan ingin bermain dengan saudara Anda, bukan? Tang Yuan memandang Jun Mo Xie dengan ekspresi senang dan suaranya mengandung sedikit kekhawatiran, tetapi orang dapat dengan jelas melihat kegembiraan dan ketulusan dalam tindakan dan kata-katanya. Aku datang untuk menemuimu. Jun Mo Xie mengangkat tirai sedan dan melanjutkan. Apa? Kamu pergi ke suatu tempat? Ah iya, saya akan pergi ke Magnificent Jewel Hall untuk menikmati dan menawar beberapa item. Sebenarnya ada beberapa hal bagus di sana hari ini. Kakek biarkan aku pergi untuk bersenang-senang hari ini. Tang Yuan merogoh ke dalam jubahnya dan membeli setumpuk besar uang kertas dan uang. Dia bersiul dan bertepuk tangan kegirangan dan wajahnya bersinar seperti Buddha yang tertawa. Kali ini, saya sebenarnya diperintahkan untuk memeriksa semuanya dengan benar dan mencari beberapa barang yang sangat bagus. Saya bahkan diberikan setumpuk uang yang begitu besar. Jun Mo Xie, saya katakan bahwa kita berdua pergi ke sana dan menawar bersama. Bagaimana? Aku tidak percaya kamu akan menggadaikan istrimu kali ini, kan? Jun Mo Xie bercanda. Hei, jangan sebutkan hal-hal kecil itu. Wajah bulat dan putih Tang Yuan yang sempurna memiliki beberapa garis hitam dan kerutan di sekujur tubuhnya saat dia terus berbicara. Saya dijebak dan diatur selama waktu itu. Jika kita bermain dalam keadaan normal, saudaramu di sini hanyalah dewa judi yang dibicarakan dalam legenda. Kuharap aku bisa mempercayai mulutmu yang patah itu. Bahkan, aku mungkin lebih baik percaya pada keberadaan hantu di dunia ini daripada mulut itu. Jun Mo Xie mengerutkan hidungnya dan wajahnya secara keseluruhan menjadi serius. Sambil mengabaikan undangan yang dibuat oleh Tang Yuan, dia langsung ke intinya dan bertanya, jangan terburu-buru untuk pergi dan menghabiskan kekayaanmu. Ada sesuatu yang penting karena itu aku datang mencarimu. Apa masalahnya? Biarkan kakakmu tahu semua kekhawatiranmu. Tang Yuan berkedip beberapa kali dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya mendengar bahwa Anda membeli 3 helai rumput 9 daun dari perusahaan perdagangan Jin Xiang. Itu adalah sesuatu yang sangat saya butuhkan karena cedera saya saat ini. Keluarkan untukku sekarang juga. Jun Mo Xie cukup langsung dengan apa yang dia inginkan dan mengatakannya langsung ke wajah Tang Yuan. Siapa sebenarnya yang memberitahumu ini? Ini hanya memperlakukan saya tidak adil. Saya tidak tahu apa 9 daun rumput ini. Tang Yuan menggigil sementara tubuh gemuknya memerah karena kegembiraan. Aku sudah membeli barang ini. Apa 9 rumput? 7 rumput? Aku benar-benar tidak tahu apa ini. Wajah Jun Mo Xie jatuh dan dia membalas, Tang Yuan, kamu bilang kamu tidak tahu. Aku, ayahmu, sedang berbicara denganmu sekarang dengan susah payah di sini dan kau asteris ngan. Sebenarnya punya nyali untuk mengatakan bahwa kamu tidak tahu. Jika bukan karena saya bertanya-tanya di mana pedang dan batu giok berharga Anda berada. Seharusnya aku menyiramnya bersamamu ke toilet. Aku benar-benar tidak tahu. Tang Yuan tampak cemas saat dia melompat-lompat di tempat dan sambil menggertakkan giginya, dia mulai bersumpah. Saudaraku, apakah saya berani mencoba menipu atau menipu Anda? Saya pasti tidak tahu tentang masalah ini dan jika saya berbohong, biarkan saya, Tang Yuan,
diubah menjadi katak sekarang juga perusahaan perdagangan jin siang? Tepat ketika Fatih Tang menyelesaikan sumpahnya, dia tiba-tiba berteriak keras, "Sialan, Mo Xie, apakah kamu baru saja mengatakan perusahaan perdagangan jin siang, kamu tidak tuli, kan?" "Yah, setidaknya itu sudah mapan sekarang." Jun Mo Xie bersenandung tidak senang dan menatap Fatih, bertanya-tanya apakah dia mempermainkannya. Meskipun, di permukaan, dia sepertinya tidak berakting. "Itu dihubungi oleh salah satu cabang kami, Tang Yuan." Pipinya membusung dan matanya membulat sempurna, terus berbicara. "Saya mengumpulkan semua ramuan berharga yang dapat saya temukan dan dengan bantuan kakek, saya bahkan mendapatkan banyak dari mereka dari tempat yang jauh dari sini. Saya benar-benar membeli semua ini untuk Anda. Itu, saya menjarah setiap toko kimia untuk mengumpulkannya dalam sebuah kotak dan mengirimkannya ke tanah keluarga Anda." Berbicara terus-menerus tanpa jeda, Tang Yuan melanjutkan, "Ada banyak ramuan yang saya temukan dan mengemas semuanya dalam kotak yang saya kirim. Saya tidak tahu apa sebenarnya isi kotak-kotak itu. Bagaimanapun, jika Anda memberitahu saya bahwa saya benar-benar membeli semua ramuan 9 sesuatu ini, itu pasti ada di rumah Anda di dalam kotak." Jun Mo Xie terbatuk ringan saat berbicara. "Itu, bukankah kamu baru saja mengirim 100 jin hois atau semacamnya, saudaraku? Itu bukan salahmu. Otakmu mungkin sangat bingung, kan?" Tang Yuan memutar matanya sambil terus berbicara. "Aku mengirim banyak hal padamu. Sebenarnya, benda-benda itu dibagi menjadi 2 lapisan dan di lapisan pertama, di antara ratusan ramuan itu banyak yang memiliki kualitas luar biasa, tetapi tidak begitu langka. Di bawah merekalah aku menyembunyikan semua tumbuhan berharga dan langka yang harus kuhabiskan banyak uang untuk mendapatkannya. Sebelum saya bisa menjelaskan semuanya kepada Anda, saya sebenarnya dimarahi oleh kakek Anda. Saya bahkan khawatir herbal menjadi rusak tanpa dirawat dengan benar. Saudaraku, itu adalah sesuatu yang harus kukuatkan hatiku untuk berpisah." Kemudian, Fatih Tang menyimpulkan, "Jadi, saya tidak punya ramuannya. Anda mungkin memilikinya?" Jun Mo Xie terguncang karena terkejut setelah mengetahui ini dan hampir jatuh dari sedannya. Dia merenung sejenak sebelum mengeluarkan 3 kata dari mulutnya, "Aku memilikinya." Tiba-tiba dia tidak lagi tertarik untuk berinteraksi dengan Tang Yuan dan ingin pulang secepat mungkin. Jika kotak itu benar-benar membentuk jamur dan ramuannya rusak, itu akan menjadi hasil yang paling mengerikan. "Sial, lemak ini menyebabkan banyak masalah." Tang Yuan menarik wajah panjang dan berkata, "Apa yang membuatmu begitu cemas? Anda masih belum pulih dari penyakit Anda dan jarang keluar. Karena Anda akhirnya keluar, mari kita pergi ke aula permata yang luar biasa bersama-sama. Saya mendengar bahwa mereka memiliki banyak hal baik di sana hari ini. Anda dan saya bisa masuk dan mengambil semua barang bagus." Fatih kemudian mengeluarkan selembar kertas sambil menjilati jari-jarinya untuk membuka kertas. Kemudian, dia menunjuk isinya, berteriak dengan penuh semangat, "Lihat, lihat, ornamen batu giok, bunga kaca giok, karang batu giok dasar laut, ini semua barang yang sangat bagus. Aku tidak punya waktu untuk berkuda bersamamu." Jun Mo Xie beristirahat kembali ke kursinya, tetapi saat dia mengucapkan kata-kata itu, kepalanya menoleh ke belakang dengan enggan dan kemudian tiba-tiba menatap Tang Yuan sebelum menelan seteguk air liur, yang membuatnya tampak seperti sedang menelan telur ayam utuh. Dia membuat suara, dan tiba-tiba berkata, "Yah, tentu. Ayo pergi ke aula bersama dan lihat apa yang bisa kita dapatkan di tempat itu." Dia kemudian mengatur agar pengawal segera pulang, sehingga dia bisa segera memberitahu Jun Wuyi tentang 2 kotak yang diberikan oleh Tang Yuan dan memindahkan semua barang sambil dengan hati-hati menyimpan setiap barang di dalamnya. Dia juga menginstruksikannya untuk membawa sejumlah uang untuk dia belanjakan di Magnificent Jewel Hall. Perubahan sikapnya yang tiba-tiba ini adalah karena dia, tuan muda ketiga, telah mengetahui bahwa dalam daftar bahan lelang ini, ada barang mengesankan yang dia inginkan. Meridian hati berkobar, astaga, ini benar-benar di luar keberuntungan lagi. Ini seperti diberkati oleh surga sendiri.
datang jauh-jauh ke sini bukanlah buang-buang waktu. Aula Permata yang luar biasa, itu adalah tempat yang bahkan bisa membuat sebagian besar pejabat tertinggi kerajaan Tian Xiang bermimpi dalam fantasi dan menjadi gila. Itu adalah tempat yang untuk konsumsi para bangsawan. Ini adalah rumah lelang terbesar kerajaan Tian Xiang, tapi itu lebih dari sekadar lelang sederhana. Di kerajaan, untuk menemukan harta karun terbaik, itu akan menjadi tantangan yang sangat sulit yang hampir tidak akan pernah berhasil bahkan dalam beberapa dekade mendatang. Namun, harta apapun yang dapat Anda pikirkan, tempat ini pasti akan memilikinya selama kamu punya cukup uang. Bahkan dewa dan iblis pun bisa menjadi budakmu. Kata-kata ini, baik di kehidupan masa lalu Jun Xie atau sekarang, sangat cocok. Makanan, minuman, mainan, pembunuh, alat perampok, kulit dan bulu binatang misterius, senjata ajaib yang luar biasa, dekorasi terbaik dan bahkan pria dan wanita sebagai budak. Seseorang dapat menemukan segalanya, itu terlalu banyak. Anda hanya perlu memikirkannya dan tidak mungkin untuk tidak menemukannya. Tepat setelah berjalan ke Magnificent Jewel Hall, tidak peduli seberapa mewah gaya hidup asli Anda dan seberapa kaya Anda akan menyadari bahwa Anda masih kekurangan banyak hal dalam hidup. Orang akan menyadari bahwa ada banyak hal yang belum mereka coba. Mereka akan merasa bahwa kehidupan spiritual dan material mereka sangat gersang. Jadi, agar tidak menghabiskan semua yang Anda miliki dan menjadi benar-benar bangkrut, rata-rata orang ingin keluar dan tidak membiarkan pikiran atau penilaiannya dikaburkan oleh surga harta karun ini. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 89. Aula Permata yang luar biasa. Tentu saja, Magnificent Jewel Hall bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun sesuka hati. Itu adalah tempat yang melayani para elit. Tapi, di Magnificent Jewel Hall, mereka memberikan wajah kerajaan Tian Xiang dan di dalam tempat mereka, salah satu kotak terbesar disediakan untuk keluarga kerajaan Tian Xiang. Terlepas dari apakah seseorang dari keluarga kerajaan datang atau tidak, tempat ini akan selalu dipesan dan disiapkan. Beberapa negara lain juga menikmati hak istimewa untuk memiliki kotak pribadi mereka sendiri. Tetapi tentu saja, jika dibandingkan dengan keluarga kerajaan, kotak itu lebih kecil. Di kerajaan Tian Xiang, masing-masing keluarga besar memiliki balkon mereka sendiri, tetapi masing-masing dari mereka harus membayar sejumlah besar biaya reservasi secara teratur, dan karena aturan khusus ini, tidak ada keluarga lain yang tidak bahagia. Berbeda dengan rumah lelang lain di seluruh negeri, selain jumlah kamar yang terbatas, hampir semua kursi lainnya memiliki tempat duduk tetap, yang pada dasarnya berada di aula besar. Dan, jika anak-anak dari keluarga besar benar-benar duduk di aula, itu bahkan tidak kehilangan sedikit pun wajah mereka. Jadi, area kotak Magnificent Jewel Hall telah berubah menjadi simbol status khusus. Sangat jarang orang dengan kekayaan baru ditambahkan ke daftar tamu eksklusif ini. Selain itu, Aula Permata luar biasa di permukaan tampak seolah-olah hanya tertarik untuk menghasilkan uang seperti orang gila dan tidak akan tertarik pada urusan pemerintah dan juga tidak akan ikut campur. Namun, jika ada buronan yang melarikan diri ke Magnificent Jewel Hall dan berharap mereka akan menerima berkah mereka akan mengalami delusi. Aula Permata yang luar biasa hanya akan mengikat mereka dan mendakwa mereka atas kejahatan mereka dan benar-benar akan menghemat waktu para pejabat untuk memburu penjahat itu. Terlepas dari siapa Anda, mencoba menimbulkan masalah di Magnificent Jewel Hall adalah kesalahan terbesar yang bisa dilakukan seseorang. Jun Moxie dengan cermat melihat ke gerbang lebar yang muncul di hadapannya. Ini adalah gerbang megah tinggi yang merupakan pintu masuk ke Aula Permata yang luar biasa, dan meskipun Tuan Muda ketiga Jun belum pernah menginjakan kaki di sini, dia juga tahu cara kerja tempat lelang ini. Di sini, di Magnificent Jewel Hall, hampir setiap hari mereka akan mengadakan aksi untuk menjual barang-barang, tetapi barang-barang yang sangat langka, barang-barang yang tak ternilai harganya hanya dijual di pelelangan sebulan sekali. Dan hari ini kebetulan adalah hari yang sangat spesial, dan selalu selama periode ini, Aula Permata yang luar biasa akan sangat ramai.
Keanehan terbesar lainnya dari aula permata yang luar biasa ini adalah barang-barang yang akan dilelangnya. Hampir tidak ada yang tahu asal-usul barang-barang ini dan tidak ada yang pernah melihat aula permata agung melakukan segala bentuk akuisisi atau membiarkan orang menggadaikan barang demi uang. Apakah semua item diproduksi oleh mereka sendiri? Ini telah menjadi teka-teki yang sangat besar. Fatih Tang tampaknya telah datang ke sini lebih dari sekali saat dia berbalik dan menyapa beberapa pengawal yang ditempatkan di sana. Jun Mo Xie mengikuti Fatih dan meninggalkan 8 pengawalnya untuk mengumpulkan uang dari yang lain yang telah dia kirim ke kediamannya sementara sisanya pindah bersamanya. Saat Jun Mo Xie sedang berjalan, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Aula permata yang luar biasa ini benar-benar bukan tempat yang sederhana. Sejak dia berjalan ke pintu, setidaknya ada 5 atau 6 kali kesadaran spiritual yang berbeda menyapu dirinya, memeriksa seluruh tubuhnya dan di setiap sudut. Ini membuat jantung Jun Mo Xie berdetak lebih cepat. Menurut perhitungannya, kultivasi semua ahli itu pasti berada di level Jade Xuan Qi. Ini hanya menilai kekuatan melalui inspeksi internal. Di belakang Jun Mo Xie, datang 2 kelompok orang, masing-masing memancarkan aura pembunuh yang menakutkan. Ini adalah sesuatu yang paling akrab dengan Jun Mo Xie dan sama sekali tidak bisa salah. Dan orang bisa melihat ketegangan yang hebat antara kedua kelompok, itu seperti pasukan yang saling berhadapan di medan perang. Jun Mo Xie segera menyimpulkan bahwa 2 kelompok yang mengikutinya jelas bukan teman. Bergerak maju dan menaiki tangga di belakang Tang Yuan, Jun Mo Xie tiba-tiba tampak terpeleset dan terhuyung mundur. Dia mengambil kesempatan ini untuk melihat ke belakang dan melihat 6 orang berpakaian hitam berjalan ke arah lain. Kedua kelompok berjalan ke dalam 2 kotak yang berbeda. Salah satunya ditutupi oleh tirai yang disulam dengan bunga tulip emas sementara yang lain memiliki tirai kain hitam di mana ada bordir rumit dari teratai salju putih. Pada saat ini, aula sudah penuh sesak, tetapi semua orang duduk dengan nyaman dan seluruh suasana tenang, harmonis, dan damai. Seorang pelayan sedang berjalan-jalan dengan nampan dan meskipun jumlah orang sangat banyak, itu sangat sepi. Lagi pula, orang-orang ini merasa bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi liar di dalam aula permata yang luar biasa. Di dalam kotak, Jun Mo Xie melihat bagian dalam kotaknya sendiri untuk mengamati kotak keluarga Jun. Ada tirai putih yang di atasnya digambar bunga anggrek besar berwarna merah darah dan dia hanya bisa tersenyum. Sejak keluarga Jun membeli kotak ini, kakek tampaknya datang ke sini kurang dari 2 atau 3 kali. Kakek pasti tidak tahu bagaimana mengelola kekayaan dengan baik dan masih dibayar secara teratur untuk menjaga kotak ini. Dia benar-benar memberi terlalu banyak wajah di Magnificent Jewel Hall. Kedua kotak itu milik siapa? Jun Mo Xie menunjukkan kotak yang baru saja dimasukkan dan ditanyakan oleh kedua kelompok. Mohon subscribe untuk mendukung channel ini agar Mimin semakin semangat. Chapter 90. Karang Laut Giok. Kedua kotak itu milik siapa? Jun Mo Xie menunjukkan kotak yang baru saja dimasukkan dan ditanyakan oleh kedua kelompok. Kak, kamu demam atau apa? Apakah kepalamu benar-benar kacau? Tang Yuan menatapnya dan berkata, kota-kota itu milik pangeran kedua dan ketiga dari kerajaan kita. Ketiga pangeran kerajaan memiliki kotak mereka dalam satu baris, berdampingan. Tidakkah kamu tahu ini? Ayahmu bertanya padamu dan kamu berani bersikap tidak sopan? Apakah Anda bahkan ingat apa yang terjadi di Aula Seribu Emas? Jun Mo Xie memutar matanya dan menatapnya. Tang Yuan menyeringai dan wajahnya menyerupai seorang Buddha seperti yang dia pikirkan. Saya belum pernah melihat orang ini di sini di aula permata yang luar biasa, tetapi dia baru-baru ini membantu saya di saat saya membutuhkan dan melakukan bantuan besar. Dia bisa menjadi sombong karena itu dan aku berutang padanya. Dia menepuk pipi montoknya sendiri dan berkata, akulah yang demam dan bingung karena kepalaku kacau. Jun Mo Xie menatapnya, dia tahu bahwa dia adalah penjilat yang licik dan hanya menutup matanya mengabaikannya sepenuhnya. Dia kemudian merenungkan dalam hatinya, orang-orang yang masuk ke dalam kotak 2 pangeran secara tak terduga melepaskan niat membunuh dan tampaknya adalah pembunuh. Ini benar-benar aneh.
Apakah orang-orang ini kebetulan ada hubungannya dengan upaya pembunuhan beberapa hari yang lalu? Jika demikian, saya harus memverifikasi akun ini dengan sangat hati-hati. Lagi pula, saya juga menderita di tangan iblis-iblis itu dan tidak hanya ditusuk dan ditendang tanpa ampun tetapi juga ditinggalkan selangkah dari kematian. Saya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membayar kembali kerusakan yang terjadi pada saya. Sebagai seorang pria, saya tidak dapat hidup di dunia ini setelah menderita penghinaan seperti itu. Namun, putra kaisar mana yang mengatur upaya pembunuhan itu, dalam kasus menuduh orang baik melakukan kesalahan, itu salah. Tetapi, tidak masalah karena orang-orang ini telah menganiaya darah dan daging mereka sendiri. Mosie, Li Feng dan kaki tangannya juga datang dan di sebelah kita ada kotak klan Meng. Tang Yuan berbisik sambil menggertakkan giginya. Ba asteris ngan itu, cepat atau lambat, aku ingin merawat ba asteris ngan itu secara khusus, sejak hari di mana dia menyadari bahwa anak-anak lelaki ini telah mempermainkannya dan dia hampir kehilangan istrinya dalam permainan. Hatinya dipenuhi dengan kebencian dan dia mengepalkan tinjunya karena marah. Tetapi, baru-baru ini, di ibu kota, kakek Tang telah memperingatkan semua orang bahwa seseorang tidak dapat dengan mudah membuat hitam putih dan sebaliknya dan yang terbaik adalah tidak memprovokasi cucu bayinya yang paling berharga. Oh, kotak yang berdekatan, begitu dekat ya, Jun Mosie tersenyum tanpa sadar dan berkata, gemuk, hari ini, aku akan berjanji padamu satu hal, jika kamu setuju dengan salah satu syaratku, aku akan membantumu melampiaskan rasa frustrasimu. Bagaimana menurut Anda? Penghinaan yang saya alami dalam permainan judi itu adalah sesuatu yang belum pernah saya hadapi sebelumnya. Selama Anda dapat membantu saya dengan kebencian saya ini, apapun kondisi Anda, saya akan menyetujuinya. Hari ini, dalam pelelangan ini, saya memiliki beberapa hal yang harus saya menangkan. Tapi, saya tidak ingin orang tahu bahwa saya yang membelinya. Jun Mosie berkata terus terang, saya tidak punya banyak uang sekarang. Saya ingin bantuan Anda untuk mengalahkan orang lain dan memberi saya produk nanti. Selama semuanya berjalan dengan baik, aku juga akan membiarkan beberapa ba asteris ngan itu berharap mereka mati saja. Apa ini? Tang Yuan membalas dengan kemarahan dan ketidaksenangan yang terlihat. Begitukah caramu memperlakukan adikmu? Jika Anda menginginkan sesuatu, saya akan membelinya untuk Anda. Kita berdua adalah saudara, apa perlunya membicarakan semua ini? Kamu sangat serius sehingga merusak hubungan yang kita bagi, bukan itu masalahnya, kami memang bersaudara. Tapi, itu nanti. Saya tidak akan pernah mengambil keuntungan dari orang lain dan tidak akan pernah membiarkan orang lain mengambil keuntungan dari saya. Jun Mosie mendengus. Kalimat ini adalah kode yang dia jalani di kehidupan masa lalunya dan dia sangat mempercayainya. Oke, aku setuju denganmu. Selama ada pembalasan kepada para ba asteris ngan itu, aku milikmu sepenuhnya. Jun Mosie tersenyum, lalu memejamkan matanya untuk berkonsentrasi mengeluarkan kesadaran spiritualnya. Targetnya tentu saja adalah kotak yang berdekatan dan kotak kedua pangeran. Dengan menggunakan Art of Unlocking Heaven's Fortune, dia dapat membubarkan kesadaran spiritualnya dan akan dapat memperhatikan fluktuasi sekecil apapun di sekelilingnya. Meskipun dia tidak menggunakan matanya untuk melihat, ini sebenarnya jauh lebih efektif daripada dia hanya menggunakan matanya untuk mengamati karena tidak ada yang bisa luput dari perhatiannya di bawah kesadaran spiritualnya. Kemudian setelah beberapa saat, aula yang sangat sunyi ini menjadi lebih sunyi dan orang bahkan tidak bisa mendengar suara napas seseorang. Tirai di atas panggung perlahan terbuka, memperlihatkan panggung berwarna-warni dan tampaknya ada batu berwarna ungu di atasnya. Ini bertatahkan ratusan dan ribuan batu berharga berwarna-warni dan cahaya bersinar dan memantulkan ini, benar-benar menutupi panggung. Ketika orang-orang melirik ini, mereka akan merasa seperti memasuki alam mimpi dan merasa sangat nyaman dalam keadaan halus. Seluruh tampilan luar biasa hingga ekstrim, seorang lelaki tua berdiri di depan meja ungu dan di belakangnya berdiri dua wanita mempesona memegang nampan. Kedua wanita itu mengenakan gaun pas tubuh berwarna perak dan ketika seorang pria akan menatap mereka, mau tidak mau mereka memiliki pikiran jahat di dalam otak mereka terlepas dari seberapa kuat kepala mereka biasanya. Di bawah cahaya terang panggung dan ditambah dengan kecantikan bawaan mereka yang menakjubkan,
Mereka tidak terlihat seperti manusia melainkan seperti dua peri yang telah turun dari surga untuk menghiasi semua orang dengan kehadiran mereka. Setelah beberapa kata salam yang sopan, lelaki tua itu tidak melanjutkan basa-basi dan segera turun ke bisnis tanpa berbelit-belit. Pria ini adalah veteran berpengalaman rumah lelang ini. Dia tahu bahwa tidak ada yang tertarik padanya untuk mengucapkan terima kasih atau salam dan pesan sambutannya. Yang mereka pedulikan hanyalah dia untuk menjatuhkan palu dan memulai penjualan barang. Item pertama yang dilelang adalah 6 item berturut-turut dilelang. Meskipun masing-masing dari mereka dapat dianggap langka dan eksotis, tetapi kebanyakan dari mereka hanyalah barang-barang dekoratif. Barang-barang ini adalah sesuatu yang Jun Mosie jelas tidak tertarik. Di kamar yang berdekatan dan kotak-kotak kedua pangeran, juga menunjukkan kurangnya antusiasme ketika barang-barang ini dibeli dan tidak ada aktivitas yang terlihat. Barang-barang ini, semuanya jatuh ke tangan beberapa pengusaha kaya yang duduk di aula di bawah. Tapi, mengikuti tren harga setinggi langit ini, Jun Mosie merasa agak lelah. Bagaimanapun, meridian hati yang terbakar meskipun jarang, itu hanyalah ramuan lain dengan kemampuan penyembuhan yang baik dan efisiensi yang layak. Ini bukan ramuan penyelamat hidup dan bahkan tidak bisa ditempatkan pada daftar ramuan peringkat teratas. Tapi, jika tren ini berlanjut, pada saat mereka mengeluarkan Burning Heart Meridian, saya khawatir harganya akan sangat mahal. Bagaimana ini bisa terjadi? Jangan bilang aku harus menggunakan trik lain. Untuk menebusnya, pengawalnya telah membeli kembali beberapa juta tael perak. Jun Mosie mengerutkan kening memikirkan semua ini. Tiba-tiba, Jun Mosie merasakan beberapa diskusi terjadi di ruangan dengan anggota keluarga Li dan Meng dengan kesadaran spiritualnya dan dia membuka matanya untuk melihat Tang Yuan dan berkata, mereka benar-benar menginginkan apapun yang terlihat selanjutnya dan mereka berdua menginginkannya. Artikel yang sama. Selain itu, keluarga Li tampaknya lebih tertarik dan terlihat sangat khawatir. Jun Mosie dapat dengan jelas memahami dari fluktuasi di kamar mereka bahwa orang-orang di ruangan itu mengalami perasaan gembira, cemas, dan gembira. Tampaknya item berikutnya adalah sesuatu yang sudah lama mereka nantikan. Artikel berikutnya dari pelelangan ini, saya yakin setiap dari Anda telah mendengar tentang karang laut giok. Batu kecubung dan karang campuran adalah sesuatu yang telah kita lihat dan tidak dapat dianggap benar-benar langka. Tetapi jenis karang laut giok yang kita miliki di sini hari ini adalah sesuatu yang telah muncul untuk pertama kalinya di kerajaan Tianxiang. Bahkan di seluruh benua, beberapa orang mungkin telah melihat karang yang begitu tinggi. Setidaknya sampai hari ini, lelaki tua ini belum pernah melihat harta yang begitu berharga. Pria tua itu tersenyum lembut dan gadis-gadis berpakaian perak di belakangnya berjalan maju, membawa nampan di tangan mereka. Dengan gerakan lambat dari tangan mereka, mereka membuka nampan yang ditutupi kain sutra merah yang membuat seluruh aula duduk di tepi kursi mereka dan menunggu dengan antisipasi. Gemuk, orang-orang itu menginginkan barang ini, jadikan harga awal sebagai yang besar dan segera teriakan, jangan beri orang lain kesempatan untuk menawar sama sekali. Jun Mosie tersenyum dan memanggil. Dengan kesadaran spiritualnya menyebar, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika karang laut giok muncul, hati orang-orang itu sedikit memanas dan dikombinasikan dengan fluktuasi yang dia rasakan sebelumnya. Dia benar-benar yakin bahwa perjalanan mereka ke rumah lelang kali ini, putaran hanya karena mereka bertekad untuk memenangkan bagian dari jadesi koral ini. Dengan kesempatan bagus yang disajikan kepadanya di piring perak yang indah, bagaimana mungkin dia tidak membantu tetapi campur tangan dan mengacaukan segalanya untuk mereka. Apakah kamu yakin, barang-barang ini jika kita membelinya, itu adalah hiasan yang paling indah? Ah, Tang Yuan berseru dengan mata menjadi benar-benar bulat. Saya yakin, Jun Mosie menganggukkan kepalanya dan melanjutkan. Yakinlah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Tang Yuan tanpa ragu sedikit pun berkata. Dimengerti? Dia bahkan tidak pernah mengambil waktu sejenak untuk mempertimbangkan apakah yang dikatakan Jun Mosie dapat dipercaya atau apakah dia memiliki niat tersembunyi. Tang Yuan memilih untuk langsung mempercayai saudaranya sepenuhnya dan tidak diragukan lagi. Saat kain sutra merah terlepas,
seluruh tubuh karang laut giok berwarna winterberry terungkap di depan mata semua orang dan mengeluarkan kecemerlangan kristal, tetapi pada saat yang sama mengeluarkan efek yang sangat lembut dan halus. Karang itu lebarnya 1 kaki, panjangnya 3 kaki dan tingginya 4 kaki, sepotong besar karang laut giok. Bahkan jika itu dari jenis biasa, itu akan menghasilkan banyak uang. Belum lagi yang musim dingin yang langka ini, winterberry jade sea coral, lebarnya 1 kaki, panjangnya 3 kaki dan tingginya 4 kaki dengan kekuatan elemen tanah. Ketika ditempatkan di rumah, itu akan membantu dalam proses budidaya Swanky dan juga memperkuat semangat Anda. Harga awal ini akan menjadi 120.000 dan setiap kenaikan tawaran menjadi 10.000. Silakan ajukan tawaran Anda sekarang, sama seperti suara Pak Tua memudar. Sebuah suara terdengar di aula lelang, bergema dan menggelegar di seluruh. Saya menawar 1 juta. Suara ini tidak lain adalah Tuan Muda Kelantang, Tang Yuan. Tiba-tiba penonton tidak membuat gerakan atau suara apapun, hampir semua pada saat yang sama. Sepasang ratus mata menoleh untuk melihat ke atas dan di sana berdiri Tang Yuan berusaha berdiri tegak dengan banyak usaha. Perutnya yang besar menatap dengan bangga. Apa Anda sedang bercanda? Harga mulai dari 120.000 tetapi Anda melanjutkan dan menyebut tawaran pertama pada 1 juta. Apakah Anda bahkan tidak ingin orang lain menawar? Bahkan jika Anda bertekad untuk menang, Anda tidak perlu terlalu boros, seseorang harus perlahan-lahan menaikkan harganya dan mungkin untuk ini, harganya bisa mencapai 0,5 juta. Tapi, untuk langsung memanggil tawaran 1 juta pada tawaran pertama, bukankah itu terlalu berlebihan? Ini sakit dan jahat, semua orang memiliki pikiran ini yang terngiang di kepala mereka dan memandang Fatih dengan kesal. Bersambung ke chapter 91. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.